seluruh umat manusia tuh. Ya ayuhan nas, kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim. Jadi ketika kita merasa dekat dengan Allah, kita tidak boleh kemudian merasa tenang dan merasa terlindungi dalam aspek nyaman. Kenapa? Karena setan itu akan selalu mencari celah supaya kita itu jatuh dari keadaan yang sekarang. Jadi semakin Anda merasa nyaman dengan keadaan sekarang, sebenarnya semakin Anda harus memperkuat pertahanan. Karena iblis akan berlapis datang untuk membawa Anda kembali meninggalkan keadaan yang ini. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Artinya, ya peringatan Allah kemudian untuk memelihara apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau saudara saya ini sudah dalam keadaan seperti ini, harus hati-hati ya, memasukkan makanan dan minuman ke dalam tubuh. Ya, jangan sampai karena sumbernya sesuatu yang haram, maka hati menjadi keras kembali sehingga keadaan ini menghilang beransur-ansur. Makanya Al-Quran mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah siratal ladzina an'amta 'alaihim, minta petunjuk untuk selalu berada di koridor yang sebenarnya. Karena seperti itu, hari ini, jam ini kita bisa meneteskan air mata dengan kedekatan kita kepada Allah. Tidak bisa menjamin sebentar kita maksiat, tidak ada yang bisa menjamin itu. Oleh karena itu, inilah yang terpelihara. Makanya orang Kristen biasa bertanya, kenapa sih umat Islam itu selalu minta petunjuk? Emang nggak ada petunjuk ya? Tiap salat minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ini alasannya. Hari ini bisa kita merasa dekat kepada Allah. Boleh jadi hari ini kita memperingati orang lain. Bisa jadi sedetik, 2 detik, sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, 3 hari, seterusnya. Kita yang dinasehatin karena kemaksiatan. Itu bisa jadi. Kenapa? Karena ada iblis. Ada iblis yang senantiasa kemudian mengintai pergerakan kita. Apa kata Allah? Inna syaitana lakum adu fattakhizu aduwan. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Nah, apakah kita sanggup selama-lamanya menjadikan iblis itu musuh? Sangat boleh jadi besok lusa kita malah berteman dengan musuh. Ya, apalagi tetangga kita itu mengasihi musuh, bahaya. Iya. Ya, saya kira gitu, Bang. Jadi panggil Bang Suma aja. Saya bukan Ustadz. Kalau Ustadz mungkin teman-teman yang lain di sini. Iya, Bang Jum. Makasih banget. Ini kita sapa dulu nih gadis Timor sama sama-sama. Iya, Bang Jum ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kucing. Selamat sore, selamat siang. Bang Ali itu yang kucing disapa dulu. Selamat siang. Kucing. Pop kucing. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Aduh, sinyalnya ini. Kristen. Apakah Anda Islam apa Kristen, Pop kucing? Saya Islam. Islam. Namanya bagus. Ya, pakai kucing pula itu. Masya Allah. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan. Syukran. Kalau Islam itu, apakah hukum merayakan tahun baru menurut Islam itu haram atau halal? Kita tahu bahwa kita tahu bahwa perayaan tahun baru itu adalah kebiasaan orang-orang paganisme. Iya kan? Iya. Iya. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa mengikuti kebiasaan satu kaum, ini juga disabdakan oleh Rasulullah, maka kata kaidah, maka mereka adalah bagian dari kaum tersebut. Ya. Barang siapa tasyabbaha, menyerupai, maka kita adalah bagian dari itu. Ya, makanya sebaiknya tahun baru itu kita
kita isi aja dengan materi-materi yang mungkin seperti kita di Komal aja, bercerita tentang tentang Islam, tentang dialog lintas agama. Karena Rasulullah menggariskan itu, barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut. Nah ini ya tentu kita tidak ingin disamakan dengan kaum kafir kan gitu ya. Maka oleh karena itulah tinggalkan hal-hal yang kayak begitu. Assalamualaikum Bang Handi. Bang Handi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ke wabarakatuh. kucing masih ada yang mau ditanyakan biar kita naikkan yang lain ini. Iya. Gadis Timur, ada yang perlu ditanyakan Gadis Timur? Di Timur Muslim itu bang. Iya, kadang dia mau bertanya atau gimana? Dimasukin ke Ini kalau pada nggak tahu tamunya siapa-siapa ya. Gadis Timur ini. Kak Kucing, ya aku turunin dulu ya. Ini kalau pada nggak tahu siapa-siapa yang lainnya, memang hostnya yang ya saya tinggal tadi karena saya habis sholat, baru selesai sholat. Jadi mohon maaf. Bang Juma, Gadis Timur ini adalah Bang Handi juga tahu, Bang Handi udah tahu kan. Gadis Timur ini dia mualaf Bang Juma. Dan alhamdulillah dia udah mualafkan 29 orang Bang. Masya Allah. Iya tahu kemarin udah diinfokan. Katanya Subhanallah. Gadis Timur. Dia bilang tadi di bawah katanya belum kenalan sama Bang Juma kok ya Gadis Timur ya. Alhamdulillah. Barakallah. Iya, aku belum kenalan ini dengan Bang Zuma. Iya, mau kenal sama Bang Juma kayaknya. Iya, mohon perkenalkan. Iya. Pak, nama saya Maria, Pak. Panggil aja Mariam. Baik, Mariam. Apa kabar? Iya, baik. Terima kasih Pak Zuma udah menjelaskan ilmu-ilmunya. Saya bisa share ke teman-teman saya, kali aja tertarik mendapatkan hidayah. Masya Allah. Iya, saya juga masih belajarnya sama Bang Handi, sama Bunda Blokir, sama teman-teman yang ada di sini. Bang, Iya, ya saya Allah, juga Bang. belajar. Aku justru muridmu, Bang. Ya Allah, Bang. Ya Allah, Bang. Aku belajar ke semua guru-guru yang ada di sini. Murid apa? Oke, yang Masya Allah. yang agama Kristen yang mau diskusi. Ya udah ya, silakan naik. terima kasih ya. Udah izinkan naik. Saya turun dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Aku tadi pagi sebelum subuh ada satu orang yang udah mulai cuman udah mulai kendor dengan keimanan dia, kekristenan dia. Cuman aku lihat belum aktif ini. Nah, aku minta memang untuk ya berdiskusi lagi sama aku udah berapa dari tadi pagi. Cuman gara-gara subuh aku turun tadi. Ada yang mau share sama dia tadi. Kayaknya udah mulai kandas keimanan dia itu. Jadi Iya. tinggal sedikit lagi nampaknya ya. Kayak mobil kandas. Apa dia? Bukan Oke, Bang Andi. sapa dulu ini ya. Dia Yes. sudah agak ragu dengan agamanya begitu. Oke. Ya, kita sapa dulu nih. Masya Allah. YSPT. YSPT selamat YSPT, selamat siang. siang, Agama YSPT. apa YSPT? Aduh jaringanku. YSPT. YSKT Medan Belawan pagi-pagi minta kawan. SPT. Oh, kita naikkan ini dulu. Kalian daripada di bawah mending biar langsung ke atas saja ngomong sama Bang Jumanya. Ya kan? Naik Putra Batak naik. Dari tadi typingnya nggak enak. Ayo. Putra Batak naik. Naik kamu, naik. Yang halak Batak naik. Ini coba ini Biar kalau di blender sama Bunda. Iya. Tuhan. yang lain Bang Untung tolong dari mute dong minoi suara anak-anak kedengeran. Suhu Tuhan. Tian selamat siang. Agama apa? Silakan. Selamat siang. Nama ya Sihang, silakan. Iya Bang Tian mau nanya apa? Selamat
Selamat siang, bukan siang. Iya, selamatkan malam. Masih bagus pendengaranmu. Awas nanti kalau Bang Juma ngomong pendengaranmu lari-lari ya. Silakan Bang. Ngarang cerita Juma. Oh ya, oke Bang. Iya. Gimana? Boleh mau bertanya apa gimana ini saya? Ya bertanya duluan. Dia nanya dirinya sendiri. Saya ini bertanya apa ya? Ya kau mau nanya, silakan nanya apa. Oh, pertanyaan yang bagus, silakan dijawab Bang Juma. Iya, Belum, baik. Bro. Oh, belum. Belum. Sabar. Lama kali pula kau. Macam mananya ini kan kita lagi pikir dulu, cak mana. Oh, mikir. Memang kalau bertanya tentang Islam itu sulit. Teh. Tapi Bukan kalau bikin bertanya pertanyaan tentang Kristen 1000 pertanyaan itu. Iya, Tentang banyak. Bible. Nah, kenapa kau menuatkan manusia gitu ya Bang Andi ya? Jangan pertanyaan basi itu. Kenapa manusia merawat Tuhan? Nah, Ayo, jawab, Tian. Ya, ibaratnya oke, kan tadinya mau bertanya, dia yang ditanya. Lama kali. Udah itu dijawabnya ibarat pula lagi. Ayo, cobalah ibarat. kan saya belum sih ya, mau merangkai, sabar. Iya. Itu kalau di dalam Islam ini saya ragu ini. Punya Tuhan, punya Allah, apa gimana ini? Maaf kata aja ya. Soalnya yang saya dari Muhammad itu kan menyembah Allah itu. Allah yang tidak ada. Kecil banget sih suaranya ini bocah. Coba jelaskan dulu, apakah Apa yang mau dijelaskan? Nggak kedengeran suaramu. Kurang kuatin. maksudnya kalian itu menyembah siapa? Menyembah Allah yang apa? Yang mana? Itu pertanyaan saya. Oke, menyembah Allah yang menyembah Allah yang menciptakan Tuhanmu. Ya. Enggak, ini kita bahas Allah. Allahmu di mana sekarang? Iya, kami Muslim itu menyembah Allah yang menciptakan Tuhanmu sama ibunya Tuhanmu. Udah. Enggak, mana buktinya? Jangan, aku juga bisa ngarang cerita kalau gitu. Aku menyembah Allah. Ya di Al-Quran itu Allah menciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepadanya. Yesus kan manusia. Nah, itu. Enggak pernah tertulis di situ, Bang. Allah menciptakan ini. Enggak tertulis itu, Bang. Ya itu beda, makanya jangan ngarang cerita. Kalau kalian ibaratnya dijauh dikata kita ngarang. Jadi percuma lu nanya kalau lu nggak percaya. Enggak. Anak durhaka. Enggak gini, Bang. Kau yang anak durhaka. Definisi Allah kalian itu apa coba? Suara saya kedengaran. Kedengaran apa nyoba? Kedengaran, Bang. Iya, jadi pertanyaannya tadi kan terkait dengan iya kan, Al-Quran menjelaskan kepada kami umat Islam tentang Allah, tentang dirinya gitu ya. La tudarikuhul absaru wa huwa yudarikul absarah. Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Allah dapat melihat segala sesuatu. Allah Maha Teliti. Ini Al-Quran menjelaskan. Al-Quran surah An-Nahl apa An-Nam? Surah Al-An'am, ya, ayat 103. Di situ Allah menjelaskan tentang dirinya bahwa hakikat dirinya sebagai pencipta itu tidak bisa terlihat oleh penglihatan mata manusia. Nah, kalau Anda kemudian meragukan itu, boleh dong sebagai apologet saya bertanya kepada saudara atau mengurai 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk oleh maut, tidak bisa kena maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Siapa dia di sini yang tidak pernah dilihat oleh manusia, tetapi dia kemudian kekal, kuasa yang kekal ada pada dirinya. 1 Timotius 6 nomor 16. Ini siapa nih, Bang? Nah, itu sebenarnya pemahaman kita, Bang Juma. Itu sebenarnya itu memang Allah itu tidak terlihat dan tidak. Suaramu kuatin lagi, Bang Tian.
Iya, itu yang Iya. saya sebut tadi di Timotius Allah itu tidak adalah sebuah terlihat. bentuk. Oke, Anda sudah Ya, dengarin mengakui. dulu. Mungkin kalau Allah datang dalam Nah, bentuk, siapa itu? bentuk Iya, siapa bentuk itu? Enggak, kita cahaya. Ntar dulu. TikTokan aja. Dengarin dulu. Iya. Kalau dia Allah datangnya bentuk Iya. yang Juma katakan Iya. itu, mungkin sudah binasa lah dunia ini. Tapi kenapa dia ikrana sebagai manusia, memakai tubuh manusia, yaitu yang berupa Yesus Kristus buset. Tuhan itu? Iya, apa yang bisa? Kau dengarin dulu. Kata-kata Muslim jangan Akbar. dikeluarin. Masya Allah. Iya, Bang, dengarin. Enggak, maksud saya gimana? Ya, saling mendengar, Anda kan sudah belajar. mengakui pencipta Kalau Pak, biar pencipta Iya, langit dan bumi cuma- katanya tidak terlihat, katanya. Kami kekristenan itu mempunyai Allah yang maha kuasa, Allah yang maha bisa segalanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, ya. Kalau dia menjadi manusia, ngapa? Kenapa? Kamu bisa lompat-lompat melawan ini hukum diskusinya Allah. dia. Bukan lompat-lompat kan, yang temanya kan Yesus. Yesus, Bang. Bahas apa sih? Tadi membahas yang tidak terlihat Iya, itu maksudnya kenapa? gini loh, Bang. Enggak kan Juma tadi kan narik di Bible kan, ya terpaksa aku jawab. Yang saya tanya kan tadi, saya belum paham apakah kalian itu menyembah siapa, coba menyembah siapa. Ya, Kali biar. Bang, Jangan malahan kamu. Kali ntar dulu Pak Lu. bangsa sekarang, bangsa Arab sampai sekarang pun mereka itu tidak tahu apa yang mereka sembah. Makanya mereka iya, Loh, makanya lari mereka ke maksudnya saudara itu kita harus menyembah manusia gitu ya? Gitu maksudnya? bukan itu, bukan maksudnya, tapi kan iman Maksud saudara, Tuhan pencipta langit dan bumi itu yang tak nampak, tak terlihat oleh mata, itu menurut saudara harus terlihat gitu ya? bukan harus terlihat. Kalau tapi dia tidak tidak ada terlihat, yang maka sesuatu itu tidak ada gitu maksudnya? maksudnya gimana? gini Juma, bukan maksudnya nggak terlihat, Gimana? tapi tidak Kalau ada yang Tuhan satu Anda kan menjelaskan Yesus tuh. bahwa Jadi ketika Anda masuk ke rumah ibadah Anda kan menyembah kepada Yesus. Iya kan? Yang Anda sembahkan Yesus tuh anak manusia. Betul nggak? Betul nggak? Ya, bukan. Jangan samakan kami. Kami tidak menyembah manusia. dengarin Sembahan dulu. saya dan sembahannya Yesus itu sama. Dengar. Sekarang gini. Nggak, gini, Umat gini. Islam Ya. dengar. Anda kan bertanya tuh. Anda bertanya sebelum Anda disepak dari sini. Anda bertanya tadi kan. Saya jawab. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara. Allah yang kami sembah tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata. Tapi Allah itu ada, tapi tak bisa dilihat. Oke, sedangkan Tuhanmu ada, yaitu anak Maria, manusia. Itu yang membuat kita. Saya kalau ibadah, saya menyebut Allahu Akbar. Allah yang maha besar mendengarkan. Nah, kalau Anda masuk ke gereja, Yesus terpujilah namamu. Yesus dengar tidak? Yesus tidak dengar. Kenapa Yesus tidak dengar? Kata Yesus manusia. Coba tunjukkan dalilnya di mana Yesus maha mendengar. Jawab. Mana? Jawab itu. Dalil. Jawab dulu itu. Di mana Jangan jadi dalilnya juga patung Allah ente, mendengar? jangan Coba jadi dalil. berhala. Lihat dulu kau. Coba tunjukkan juga dalilnya di mana Allah Samad. mendengarkan. Allahu Akbar, Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas di dalam Al-Quran dikatakan sebagai Al-Sami. Al-Sami artinya maha mendengar. Yesus ada nggak dalilnya maha mendengar? Ada? Yesus maha mendengar semua perkataanmu di dalam hati. Dalil dong, dalil. Kita butuh dalil. Dalilnya mana? Dalilmu mana? Tuhanmu kan katanya maha mendengar. Ketika Anda berteriak di dalam gereja sampai mulut Anda robek sampai ke kuping, Yesus, di manakah kau berada? Aku rindu ingin ngopi. Nah, Yesus dengar nggak? Ngopi. Yesus dengar nggak? Hah? Allah, Yesus dengar aku juga nggak? mau ngopi. Dengar nggak Allah mendengar? Iya dengar. Nggak bisa kayak gitu cara berceramah Juma. Allah mendengarkan. Jangan Enggak. menghujat kayak gitu. Loh, kok Kita jadi juga bisa menghujat menghujat. saya?
Tapi Kok kita saya tidak menghujat? mau kayak gitu. Kok saya dilakukan. menghujat? Kok saya menghujat? Anda kan nanya tentang Tuhan kan? Saya tanya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa ditangkap oleh penglihatan mata manusia. Nah, sedangkan Yesus bisa. Jangankan ditangkap oleh penglihatan mata manusia, ditampar, diludahin, ditonjok pun bisa Yesus itu. Nah, kalau berbicara dengan Allah, apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu kata Allah. Aku mengetahui ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menerangkan itu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Sekarang tolong tunjukkan Yesus Maha mendengarkan. Tertulis di mana? Silakan. Baca aja Alkitab itu semua. Baca aja. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku nggak bisa mendengar. Aku tak bisa melihat. Aku tak bisa. Kenapa? Karena ketika ditanya oleh Paulus dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, siapakah engkau Tuhan? Yesus menjawab apa? Aku Yesus, manusia dari kota Nazaret. Betul, dia manusia pada saat dia ada di bumi. Selamat. Oke, selamat. Anda sudah mengakui bahwa Pada Yesus saat dia adalah ada di bumi, benar, manusia. cuma bahwa dia adalah manusia, betul. Oh, tidak bisa. Dia manusia Tidak bisa. 100%. Tetapi di dalam Tidak dia bisa, ada Bang. Allah 100%. Buset. Bagaimana Jangan ceritanya? berkata tidak bisa. Di Alkitab Bagaimana kita ada ceritanya? tertulis. Kalau aku Bagaimana bertanya kepadamu, tolong kalau mau main besar-besaran suara, saya juga bisa besar. Silakan, Tapi coba silakan. buktikan juga. Allahmu bisa Silakan, apa? silakan. Gitu loh. Silakan. Nah, Silakan. sebenarnya- Yesus berdoa. Sebenarnya Yesus Bang berdoa. Juma, Yesus tunggu berdoa dulu. kepada siapa? Tunggu dulu Bang Juma. Tunggu dulu. Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Ada terjawab. Allahus Samad. Kepada Allah semuanya tergantung segala sesuatu. Allah berdoa kepada Allah. Oke. Dia berdoa, Juma, Dia berdoa dia kepada- berdoa sebagai manusia, dia Sebagai keberadaannya manusia. di bumi. Dia Masya punya Allah. Bapa karena dia adalah firman Allah. Firman Masya Allah yang menjadi Allah. manusia. Putar lagi. Subhanallah, subhanallah. Jadi yang kamu sembah itu adalah makhluk bernama Yesus. Tuhanmu Jadi, itu ini tidak Juma. mendengarkan, saudara. Ya, yang kamu Oke. sembah itu adalah Up to inasan, you, up to you. berhala. Tapi yang jelas kalau kita kalau jangan kita berlaga-laga Tuhan, tapi sekarang kita bukan. bagaimana Ini- berbicara ini- soal ini ilmu. kitab Musa. Ini Tunggu ilmu, dulu. Bang. Tunggu dulu. Iya, Tunggu dulu. silakan. Bahwa Silakan. di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Iya. Taurat, Taurat. bahwa Iya, yang namanya kitabnya ada Yahudi ya, kurban. maksudnya ya, Tunggu kitabnya dulu. agama Yahudi ya. Oke, betul. Kenapa di kitabnya Betul. agama Yahudi? Jadi Iya. kalian tahu bahwa orang Yahudi tidak semuanya memang menerima kehadiran Mesias, itu betul. Tidak semua, karena Tapi masih Yahudi- ada yang tidak tapi mau Yahudi mengaku dan menunggu tidak percaya Mesias. dengan- Tunggu. Tapi Ada yang Yahudi menunggu Mesias. Ada yang sudah nerim. Tidak Iya. semua, aku katakan Iya. tidak semua. Sudah ada dan bahkan lebih banyak yang menerima kedatangan Kristus. Oke? Nah, sekarang kalian itu menyamakan Barat, bahwa bukan Yahudi. Islam Dengarin itu Juma, dengarin dulu mengikuti Juma, congor kau itu. Iya, terus Islam mengikuti apa yang tertulis di Taurat, apa yang diajarkan Musa. Tetapi sebenarnya Betul. kalian adalah mendompleng orang-orang Yahudi yang tidak mengakui kedatangan Kristus. Sekalian itu Oke. sebenarnya hanya cuma mendompleng. Oke, baik. Saya kasih data kepada saudara. Al-Quranul Karim di dalam surah As-Saff, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahikum. Matius 15 nomor 24. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba dari Bani Israel. Tolong tunjukkan saya data Yesus diutus untuk serigala Indonesia. Silakan.
Al-Quran mengatakan Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Yesus mengakui Matius 15 nomor 24 diutus hanya untuk Bani Israel. Tolong tunjukkan data Yesus mengaku diutus untuk serigala-serigala peninggalan penjajah Belanda yang ada di Indonesia. Silakan. Oke. Ku sampaikan sekali lagi Juma. Ku sampaikan sekali lagi. Kau ditanya data silakan. itu. Silakan, Bang. Apa firman Tuhan yang disampaikan kau ditanya datanya kepada mana? nabi-nabinya? Tunggu dulu. Jangan berbicara data. Tapi bahwa sampai ke Indonesia katanya. Bahwa di dalam firman Tuhan Yesus berkata, sampaikanlah sampai ke ujung bumi, beritakan Injil sampai ke ujung bumi, artinya sampai di Indonesia, sampai di tanah Batak, di kampung halamanku. Baik, saya tanggapin. Berita, baik, makasih sahabatku. Dengarkan, beritakan Injil sampai ke ujung bumi, bahwa aku Yesus mengaku hanya diutus kepada Bani Israel. Beritakan itu. Kalau ada Injil yang memberitakan Yesus untuk serigala peninggalan Belanda di Indonesia, mana? Tunjukkan, di mana tertulis? Saya ingin dengar. Rindu aku ingin mendengarkan itu. Serigala yang dimaksud adalah dirimu, Juma. Karena engkau serigala yang menyamar sebagai domba. Pertanyaan serigala yang menyamar itu siapa? Domba itu siapa? Dulu, Pak Ali, yang masuk ke dalam jemaat Yesus itu siapa? Yang mengaku bertobat itu siapa? Betul. Ali, izinkan aja Pak Ali. Anda harus jelas di situ. Biar Banyuma aja Pak Ali. Oke. Mana, Bung? Saudara saya mana tadi? Mana dalilnya Injil yang harus diberitakan? Aku Yesus diutus kepada orang-orang Indonesia yang beragama yang ditinggalkan penjajah. Tunjukkan dalilnya. Silakan. Dalil. Kitab. Saya minta dalil, Bung. Itu dalilnya semua yang tertulis di Alkitab mengenai kasihilah musuhmu. Itu dalilnya ada di dalam kitab. Ya ampun. Bagaimana mau dikatakan kasihi musuhmu sementara kujabarkan pun satu persatu dirimu tidak jangan akan pernah dijabarkan satu persatu, jabarkan satu aja, Bang. Satu aja, nggak usah satu persatu. Terlalu muluk-muluk. Satu aja. Sici. Kita orang Batak sudah tahu Zuma bahwa serigala berbulu domba itu dirimu. Jadi kita sudah tahu. Mana datamu? Mana? Jadi ada betoi loak doon. Serigala. Loak doon. Iya, nem hadong hepeng. Saudaraku, yang saya minta data penginjilan yang harus disampaikan kepada seluruh makhluk bahwa aku Yesus diutus untuk seluruh manusia. Terkhusus di Indonesia, mana dalilnya? Ayolah, Bang. Kalau tidak ada dalilnya berarti Anda serigala yang nyamar Yahudi. Kami umat Islam Indonesia yang hidup bertetangga, berdampingan, bersaudara mengisi kemerdekaan ini, umat Islam yang ada di Nusantara ini rindu data dari Kristen di mana Yesus diutus untuk orang Kristen di Indonesia. Sampai hari ini sudah 2000 tahun lamanya. Tidak ada dalil bahwa Yesus diutus untuk orang Kristen. Yang ada, aku diutus hanya kepada domba. Hanya itu bahasa Yunaninya mono. Mono artinya spesial, hanya untuk Bani Israel saja. Ente saudara saya bukan Bani Israel. Mana dalilnya aku diutus untuk orang Batak yang ada di Indonesia? Selayaknya Rasulullah, wa maka fatalinnas litubayyina linnas. Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia. Mana Yesus? Al-Quran juga cuma di Arab. Kalau kita Al-Quran kan sudah saya jelaskan. Litubayyina linnasi ma nuzzila alaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran diutus melalui Rasulullah. Wih, ditanya kau. Iya, silakan. Ditanya kau, mana dalilnya Yesus diutus untuk seluruh dunia? Mana dalilnya? Datanya mana? Yang jelas datanya untuk Bani Israel. Lu ya banyak ngomong.
Datanya mana? Ya sudah, kalau nggak mau di ini ya turunkan aja. Karena jangan gitu, kalian tidak akan pernah mau mendengarnya. Jangan gitu, Bang. Jangan gitu, Itu sudah kan nggak ada tertulis. ilmu. Jangan gitu, Bang. Bukan Jangan. tidak ada ilmu, sia-sialah kalau kita menabur garam di laut karena asinnya tidak akan berpengaruh. Yang perlu Gitu. disampaikan Ya berita, sudah. bukan. Saya mengucapkan terima kasih Bang Juma. Di tahun 2024 semoga kita semua damai sejahtera. Oke, Tuhan Yesus berkati kita semua. Aduh. Shalom. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ya. Salon. Jadi, salon pas. jadi ya. Tuhan Yesus. Al-Quran mengatakan begini. Inna syaitan, kepada saudara-saudara muslim yang ada di bawah, ya para kader apologet Islam Indonesia, Laskar AMPI dan sahabat-sahabat semua, terkait dengan agama saudara kita yang tadi, Allah menerangkan apa? Inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduan. Itu kata Allah. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Jangan justru bercintaan dengan musuh. Apa maksud bercintaan dengan musuh? Mengajarkan menyembah kepada manusia tanpa ada perintah dari Allah. Kita tanya, mana dalilnya? Yesus mengaku diutus kepada orang-orang Kristen di Indonesia. Tak ada dalil. Allah mengatakan, innama yad'una hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Kita jangan mau. Kalau ada yang datang bawa selembaran, ini ada, dunia sudah tua, dunia akan kiamat, kiamat dekat lagi, semua akan diselamatkan dalam nama Yesus, ini dalilnya segala macam. Jangan mau. Jangan mau. Kenapa? Innama yad'u hizbahu yakunu min ashabis sa'ir. Setan hanya mengajak manusia-manusia lemah akal untuk bersama-sama dengan setan menjadi penghuni neraka. Wa kanal kafiru ala rabbih sahira. Karena sesungguhnya setan itu bersama dengan orang-orang kafir menolong satu sama lain untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mau tergiur ketika ada yang bawa kemudian selentengan berkas datang ke rumah-rumah. Shalom alaikum. Ya, kami datang, kami anak-anak Tuhan, mau jualan Tuhan. Bolehkah Anda membeli Tuhan kami? Kami bayar Anda dengan pengembalian bonus Indomie dan beras 2 liter. Jangan mau. Jangan mau. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir laknatullah itu adalah penolong. Mereka adalah satria-satria. Mereka adalah laskar-laskar setan yang mengajak kemudian manusia durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Jangan mau ya, jangan mau. Lanjut. Oke, jadi tadi Assalamualaikum akhi Billy, Masya Allah. Ya, tadi telepon sama Bang Billy. Tadi topiknya begini. Ada Kristen ini tadi topiknya itu Allah Maha Melihat. Dikasih Bang Joma surah Sabah 50 ya Bang Joma ya. Terus kemudian ditanya yang sama. Iya. Katanya Tuhan itu bisa dilihat dan dia turun menjadi manusia. Jadi gitu Bang Billy. Jadi sang pencipta alam semesta itu Tuhan para nabi Bang Billy, termasuk Tuhannya Yudaisme itu turun menjadi manusia. Gitu loh Bang Billy, itu topik yang pertama. Yang kedua, Yesus itu tidak maha melihat, nggak ada datanya gitu loh Bang Billy. Gitu. Kira-kira topiknya gitu Bang Billy. Gimana ini Bang Billy menyikapi orang-orang kayak gini? Memakai data, memakai Taurat dipergunakan untuk ya masih itu lagi ulang-ulang gitu loh. Gimana? Iya. Oke, di dalam Torah dan dalam kitab para nabi, terutama Hosea 11 ayat 9 dikatakan to Israel mekazeka. Nah, namanya haguf eneguf lona arok elaf kedusatu. Artinya Tuhan itu tidak mempunyai bentuk persamaan guf apa jasmani tubuh, nggak ada dia. Nah, lona arok elaf kedusatu dan kekudusannya tidak bisa disamakan dengan siapapun. Jadi Tuhan menjadi manusia adalah konsep yang bertentangan dengan para nabi-nabi Bani Israel. Nggak ada Tuhan jadi manusia. Karena tidak ada satu dalil pun di dalam Tanakh menyatakan bahwa Tuhan bisa menjadi manusia atau jadi apa saja, tidak. Kita lihat waktu kejadian bagaimana hadirat Tuhan atau Syekinah El ya, berada di dalam api Be'amut Anan dan Be'amut Esh. Kita lihat waktu Bani Israel keluar dari tanah Mesir,
Kalau malam dituntun oleh Be'amut Esh atau tiang api. Kalau siang dikawal oleh Be'amut Anan, yaitu tiang awan. Hadirat Tuhan ada di dalam situ, gitu. Tapi apakah Tuhan pernah mewujudkan diri atau berinkarnasi menjadi manusia? Tidak pernah. Karena kurang apa Tuhan? Dia mau ngomong apa jadi? Yahior fa yahior, jadilah terang. Terang langsung jadi. Jadi Tuhan nggak perlu media atau apapun. Bahkan Tuhan itu bisa dikatakan Tuhan yang tidak berbala tentara. Dia tidak perlu tentara untuk menjadi berkuasa di alam semesta ini, si jagat raya ini, nggak perlu dia tentara, ya. Tapi kurang apa Tuhan? Ada malaikatnya, ya. Ada makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Dia tidak perlu turun ke dunia menjadi manusia. Luar biasa. Jadi begini Bang, 3 juta menit. Aku kemarin ada dengan si Mayor, dia berkata membawa dalil satu kejadian 1 ayat 26 itu. Nah, kira-kira itu kan dari perjanjian lama. Kira-kira bagaimana itu penerjemahan daripada atau penjabaran daripada kejadian 1 ayat 26 itu? Gimana kira-kira Bang? Dari apa nih? Kitabnya orang Yahudi. Tolong Bang, di apa dulu? Yang mana? Yang Nasi Adam Besalmenu Kitmotenu itu, yang adalah kita menciptakan manusia? Iya itu ya. Oke. Itu kan berarti dia berwujud ya. Bukan, jadi gini. Yang harus dipahami kata selem dan demut di situ. Nah, selem itu adalah esensi dari intelektual, kecerdasan. Jadi yang disebut selem di situ adalah intelijensi, ya, kecerdasan kita. Itu yang membedakan kita dengan ciptaan lainnya. Itu untuk selem. Nah, kalau untuk bentuk tubuh, maka kita akan menemukan dikatakan Yusuf Fifetoar. Yusuf penampilannya atau rupanya tampan. Nah, baru itu memakai kata fisik, tubuh, form, bentuk, memakai kata toar. Tapi kalau untuk kecerdasan intelektual memakai kata selem, begitu. Jadi teks di situ, kalau kita lihat di TB yang baru ya, kata itu diganti bukan segambar dan serupa, tapi secitra kita. Kenapa? Karena mereka menemukan padanan yang paling mendekati walaupun tidak tepat untuk kata selem itu. Begitu. Jadi dari tengah-tengah ada lagi 2 kata, yaitu demut. Ya, demut kita lihat di tengah-tengah api engkau mendengar suara saja, tapi demut. Apa itu demut? Likeness atau kemiripan atau similitude bahasa Inggrisnya. Jadi tidak ada kemiripan yang kau lihat dengan apapun itu. Bahwa Tuhan itu memiliki bentuk tubuh jasmani. Kenapa demikian? Karena akan bertabrakan dengan ayat-ayat yang lain. Dari tengah-tengah api engkau melihat suara, tapi satu rupa, itu dalam kitab kalian ada satu rupa, satu bentuk pun tidak, gitu. Tapi sebenarnya terjemahan yang benar ialah satu likeness atau kemiripan atau similitude atau kesamaan pun tidak ada, gitu. Hanya suara saja. Dikatakan lagi di dalam kitab yang lainnya, berhati-hatilah kamu akan jiwamu, karena pada waktu Tuhan berbicara kepadamu hanya suara saja, tapi satu rupa pun tidak, begitu. Jadi demikian untuk kata demut dan selem di situ. Artinya apa? Intelijensi kecerdasan manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling tinggi ya derajatnya dibandingkan yang lain, binatang. Yang membedakan kita dengan binatang adalah kecerdasan kita, begitu. Oke. Aku sapa dulu ini tamu. Good One, selamat siang. Agama apa Good One? Good One. Good One. Udah cukup dulu ya. Kita ke topik. Bang Juma udah tadi menjelaskan Sabah gitu Bang Juma ya. Saya rasa di Taurat juga ada Maha mendengar. Diulang kembali lagi Bang Juma. Allah Maha mendengar surah Sabah 50. Terus mereka mengatakan Yesus Maha mendengar. Tapi ternyata Yesus itu ternyata juga budak waktu dia tidur. Nggak bisa mendengar dia. Dibangunkan juga nggak bisa karena tertidur. Gimana itu aplikasinya Bang Juma? Silakan.
Iya. Jadi ketika kita berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, sebenarnya kaidah yang ada itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mute dong. Ya, Allah. Jadi Allah menyatakan dirinya sebagai hakikat esensi, innahu sami'un qarib. Jadi Allah mengatakan dirinya bahwa sungguh, jadi itu penekanannya benar-benar tidak diragukan. Sungguh, bukan dikatakan sesungguhnya, tapi sungguh. Bahasa Indonesia itu tidak sanggup untuk mengurai muatan dari kata Allah itu. Innahu sami'un. Jadi Allah itu maha mendengar. Kenapa kemudian dia dikatakan sami'un, maha dengar? Karena semua cakapan tataran makhluk itu tidak ada yang kemudian lolos dari pengetahuan Allah. Jadi Allah maha mendengar, kemudian Allah itu maha dekat. Allah itu maha dekat, tidak ada kemudian yang bisa tersembunyi dari Allah, tidak ada. Oleh karena itu benar ketika Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar memperoleh kebenaran. Nah, ini Al-Quran menjelaskan itu. Ketika kita berbicara mengenai hakikat Tuhan, maka hakikat Tuhan harus memenuhi syarat ini. Kalau ada Tuhan yang tidak bisa mendengar, tidak maha mendengar, itu berarti Tuhan palsu. Itu Tuhan-Tuhanan buatan manusia. Karena pencipta langit dan bumi, ketika hambanya jangankan bersuara dengan lisannya, hatinya pun didengarkan oleh Allah. Apa terbersit dalam pikiran, dalam hati itu diketahui oleh Allah. Tidak ada yang kemudian terlepas daripada pantauan. Nah, sedangkan Tuhan yang dari manusia, jangankan kemudian yang ada di belakangnya, yang ada di depan matanya aja kita tidak tahu. Dia tidak tahu. Contoh, pada saat dia lapar, maka dia lihat pohon ara, dia mendatangi pohon ara itu. Ternyata pohon ara tidak berbuah karena keterangan dalam Bible bahwa memang pada saat itu bukan musim buah ara. Apa yang terjadi? Kelaparan, sang Tuhannya teman kita kelaparan, marah dia karena lapar, karena tidak menemukan buah ara, maka buah itu pun dikutuk oleh dia. Nah, itulah yang terjadi. Jadi Tuhan itu maha mendengar. Kalau ada Tuhan yang tidak maha mendengar, itu Tuhan-Tuhanan buatan barat kali. Silakan. Kira kalau tidur nyenyak itu Bang Juba bisa mendengar gak kalau dipanggil? Tidak bisa mendengar lah dia. Soalnya murid-muridnya pada gelisah pada saat itu. Yesus tertidur, ya, kemudian dibangunkan, dia kemudian tidak terjaga gitu loh. Markus 4 ya Bang Handi ya. Markus 4 nomor 8. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Murid-murid yang kemudian membangunkan. Udahlah, lanjut Bang Handi. Oke, inilah risikonya kalau sang pencipta itu diturunkan menjadi manusia. Oke, saya boleh menanggapinya? Ya silakan Bang. Anak Kristen ya Bang? Ya, saya Kristen. Silakan Bang. Oke, silakan Bang. Ya, begini ya, mengenai penjelasan Bang Suma itu, kita harus ketahui dulu bahwa memang Yesus ketika datang di dunia itu dalam wujud manusia. Jadi, dia mengosongkan kealahannya dan membatasi dirinya karena dia datang ke dunia dalam wujud manusia. Kemudian Bang Suma juga mengatakan kalau Allah itu maha mendengar. Allah di dalam Injil maupun Taurat itu ketika dia mengatakan maha mendengar, itu ada saksi dan ada bukti-buktinya. Tetapi ketika Allah SWT berkata dia maha mendengar, apakah ada saksi dan buktinya? Kalau Allah SWT itu maha mendengar, oke, silakan. Oke, baik. Jadi yang butuh bukti itu adalah sesuatu yang bukan kebenarannya. Itu butuh bukti, butuh saksi gitu ya. Sesuatu yang diragukan. Pencipta langit dan bumi tidak butuh saksi. Anda mau beriman atau Anda tidak mau beriman,
La ikraha fiddin. Tuhan tidak butuh saksi untuk kemudian menyatakan bahwa dia ada atau tidak ada. Kenapa demikian? Pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk. Yang disaksikan oleh mata itu makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri itu bukan makhluk. Dia adalah Khalik, pencipta langit dan bumi. Nah, yang Anda jabarkan ini, apakah ketika Allah mengatakan bahwa dia maha mendengarkan ada saksi? Kalau yang mengatakan dirinya aku mendengar, lalu dia harus ada saksi yang mendengarkan itu, maka itu makhluk. Itu Tuhan. Itu bukan Tuhan yang benar, itu makhluk itu. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara. Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Allah dapat melihat segala penglihatan itu, dan Allah yang maha halus, maha teliti. Ini. Jadi kalau Anda minta saksi ya, kita tidak bisa. Karena kenapa? Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan. Tidak ada orang yang pernah hidup melihat Tuhan. Tidak ada. Itu ada di dalam kitab yang Anda gunakan di Keluaran 33 nomor 20. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa di Yohanes 7 nomor 37, Yohanes 5 nomor 37, tidak ada Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Itu pengakuan Yesus. Dan lagi-lagi di dalam pengakuan Paulus juga sama. 1 Timotius 6, dialah satu-satunya yang tidak dekat dengan maut, tidak bisa tersentuh oleh maut, yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak melihat dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Lalu bagaimana bisa disaksikan kalau hal ini tidak bisa dilihat dan kan pernah bisa dilihat? Bagaimana bisa disaksikan? Dialah yang seorang pun tidak pernah melihatnya, dan dialah yang memang manusia tidak dapat melihat. Bagaimana kita mau jadi saksi? Oh, aku melihat. Loh, katanya nggak bisa dilihat, kok ada saksi? Jadi gitu bang, pencipta langit dan bumi itu tidak bisa disaksikan dengan mata, dengan kasat mata, tetapi kita bisa merasakan keberadaannya melalui ciptaan. Oke, paham sampai situ? Silakan. Tar dulu, Ken, tar dulu. Apakah Yesus maha mendengar, bro? Kalau maha mendengar Yesus itu ada datanya nggak? Lu harus jawab dulu ini sebelum lu berargumentasi lagi. Nggak bisa bang, karena dia manusia. Kecuali mungkin kupingnya sebesar langit dan bumi. Oke, saya tanggapi ya. Ya. Tapi kalau kupingnya Yesus seluas langit dan bumi besarnya, cacat dong. Makhluk aneh jadinya dia. Gimana? Bro, silakan bro. Yesus maha mendengar, ada data. Walaupun ada, yaitu ketika mereka membangunkan Yesus. Nah, walaupun dia dalam rupa manusia yang penuh keterbatasan, tetapi dia bisa membuktikan bahwa ia maha mendengar. Dia bisa mendengar. Di mana datanya di Bible itu Yesus maha mendengar? Datanya di mana? Yaitu ketika angin ribut. Coba tampilkan Markus 4 itu. Markus 4. Nomor berapa? Ya, terus. Nah, Markus 4 nomor 48 kayaknya Bang Andi. 38. Itu ada buktinya bahwa Yesus itu maha mendengar. Nah, ketika saya balik bertanya, gitu ya. Oke. Apakah Allah SWT berarti saya juga maha mendengar dong ya? Silakan buktikan kalau Allah itu maha mendengar. Oke. Dengan dalilnya. Oke. Baik. Karena begini, Allah yang benar itu di dalam Taurat dia maha mendengar karena banyak nabi yang menyaksikannya. Allah maha mendengar. Yang bawa Taurat punya orang saja. Ya, udah cukup bang ya. Gantian bicara bang. Udah poinnya udah ditangkap saja. Jadi gantian Bang Juma lagi ya. Nah, saya akan bertanya. Coba Anda jelaskan bagaimana pembuktian kalau Allah SWT itu maha mendengar. Karena untuk mempercayai suatu Allah harus ada bukti nyata, bukan hanya modal kitab suci saja kan. Ya udah cukup, udah dikasih data tadi. Oke, silakan. Ya. Oke, baik. Al-Quranul Karim menjelaskan Allah itu maha mendengar. Ayatnya ada, innahu sami'un qarib. Allah maha mendengarkan. Alam semesta ini itu dalam kuasa Allah, dalam kontrol Allah. Ketika orang-orang Kristen berdoa di dalam gereja, Allah mendengarkan. Yesus tak mendengar. Kenapa? Karena Yesus itu manusia. Yesus makhluk. Dia bukan Tuhan, tapi dia ciptaan. Dia bukan Khalik, tetapi dia makhluk. Nah, sedangkan yang disebut Tuhan itu maha mendengarkan.
Itu Tuhan, itu pasti maha mendengar. Sekarang Anda mau bukti-bukti seperti apa? Sementara pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk dan tidak bisa dilihat. Siapa yang mengatur alam semesta ini? Tuhan. Apa saksinya? Loh, buktinya alam semesta ini teratur. Berarti ada yang mengaturnya, ada yang menjaganya. Itulah yang disebut Tuhan. Sedangkan yang Anda sebut Tuhan itu Yesus. Yesus manusia. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Oke, saya bacakan data Anda ya. Markus 4 nomor 38-39. Pada waktu Yesus sedang tidur. Sabar dulu. Oke, kalau Anda melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, penjaga Yerusalem itu tidak pernah tidur. Itu ada dalilnya. Dia tidak pernah tidur. Ya, itu penjaga Yerusalem. Sementara Yesus tertidur. Itu bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu adalah Tuhan? Di dalam Mazmur 121 nomor 4 sangat jelas dikatakan, sesungguhnya penjaga, pelindung Israel tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Subhanallah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak pernah tertidur Tuhan itu. Ini yang kami sembah. Sedangkan Yesus ketika Anda mengatakan dia maha mendengar, lantas Anda membawa data Markus 4, dia tidur. Tidurnya Yesus membuktikan dia bukan Tuhan. Sebab Tuhan pencipta langit dan bumi tidak tertidur. Mazmur 121 nomor 4, mudah-mudahan saya tidak keliru. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa sesungguhnya tidak tertidur, tidak mengantuk dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhannya Kristen tertidur di atas tilam, tertidur atas perahu. Lalu Yesus mengatakan begini. Yesus bangun dan Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin reda dan danau itu menjadi teduh. Tepuk tangan untuk Yesus. Lalu ditanya, Yesus, masih ada lagi. Kamu kok tunggu. Lalu Yesus ditanya, Yesus kamu kok hebat kali? Kamu kok luar biasa coy. Tos dulu, tas. Kok bisa kamu ademkan angin ribut itu? Apa kata Yesus? Sesungguhnya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan Tuhanku untuk aku lakukan. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Ternyata bukan dia yang melakukan, Tuhan yang melakukan melalui perantaraan dia. Seperti itu Bang Oncom. Lanjut. Anda menggabungkan ayat yang Anda tidak tahu apa arti dan makanannya. Oke, saya akan jelaskan sedikit. Kan tadi sudah saya katakan, Bang Suma mengatakan bahwa Yesus tidur. Yesus lapar. Kan saya sudah katakan, Yesus itu datang ke dunia dalam berupa manusia yang penuh keterbatasan. Makanya sifat-sifatnya dia bisa makan, minum. Karena dia datang di dunia dalam bentuk keterbatasan. Jasadnya itu dalam bentuk keterbatasan. Tetapi mengapa saya katakan dia maha mendengar? Bandingkan ketika dia mendengar, murid-muridnya mengatakan, Yesus itu ada angin ribut. Maka bangunlah dia. Maka dia itu membuktikan bahwa dia maha mendengar. Dia dibangunkan. Nah sekarang karena dia dibangunkan. Nah iya betul, tapi dia mendengar kan. Nah ketika saya balik tanya, coba mendengar kan kalau Allah SWT itu maha mendengar. Anggaplah maha mendengar saja. Oke, saya jawab. Nyata, sebab hanya membaca kata-kata saya jawab. Kalau hanya orang tertidur lalu dibangunkan lalu terjaga disebut maha mendengar, itu cuplis namanya. Itu namanya cuplis. Bang Suma tanpa dibangunkan pun Bang Suma bangun. Yesus butuh dibangunkan baru bangun. Adapun dia mengademkan angin ribut itu karena mujizat. Sabar dulu. Saya dengan Yesus, saya lebih hebat dari Yesus. Kenapa? Ketika ada badai, saya tidak dibangunkan, saya bangun sendiri. Yesus kudu dibangunkan dia. Yesus bangun ki. Kenapa? Ada cendol. Ada badai. Oh ya, dia makin. Loh kok bisa kau Yesus? Ya, bukan utusan Tuhan, bukan utusan setan. Sama
masalahnya? Oh, Anda mencari. Coba buktikan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar. Yang Anda mau itu adalah Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min zalik. Anda maunya Allah kemudian datang ke bumi, menjelma menjadi manusia kayak Yesus, lahir di kandang binatang. Habis itu netek, habis itu Allah mendengarkan. Lalu Allah bangun dari tidurnya, lalu mengharap dengan ribut. Itu kan yang Anda inginkan kan? Seperti itu kan? Maaf kawan, Tuhan bukan makhluk. Tuhanku tidak perlu menjadi manusia. Nah sekarang permasalahannya ada di kamu. Ketika Anda mengatakan sabar, Yesus ngantuk, karena pada saat itu Yesus manusia penuh dengan keterbatasan. Maka muncul pertanyaan, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi pernah berhenti menjadi Tuhan sehingga dia letoi, lebay kayak itu? Pernahkah Tuhan pencipta kita itu menjadi letoi, menjadi tidak bisa berbuat? Pernahkah Tuhan kita seperti itu? Pernahkah pencipta alam semesta berhenti menjadi Tuhan? Jawab saya, silakan. Oke, saya tanggapi. Saya tanggapi ya. Jawab. Tadi Bang Suma menyatakan bahwa Bang Suma bisa mendengar walaupun ada badai, Bang Suma pernah bangun sendiri. Nah, bandingkan Jawab, dengan silakan. Allah SPT, apakah dia bisa mendengar? Apakah ada bukti nyata? Silahkan. Kalau ada bukti nyata Allah SPT itu mendengar, bukan maha mendengar saja. Seperti Yesus, sama dengan Yesus bisa mendengar. Apakah Allah SPT bisa mendengar? Silahkan buktikan. Seperti itu dia. Maksudnya gimana ente ini? Maksudnya gimana Ya, ente ini? kan begini, Anda membandingkan. Itu bukti Bang Suma apa? Anda membandingkan- ingin melihat Allah? Yes. Bang Suma. Iya, Bukan. iya, Saya iya. membuktikan Maksud bahwa Anda, Allah maksud Anda ingin Sekarang melihat Allah. buktikan dengan nyata kalau Allah Anda ingin melihat bisa Allah mendengar. gitu. Anda Silakan ingin buktikan. melihat Allah gitu. Anda tidak ingin melihat Allah gitu. Saya tidak. Anda ingin saya melihat tidak Allah gitu. Allah. Saya tidak Lalu ingin bagaimana melihat caranya Allah. dibuktikan? Lalu bagaimana Saya caranya membuktikan- dibuktikan kepada Anda? Bagaimana Saya dibuktikan membuktikan kepada Anda caranya? Yesus bisa mendengar. Itu ada bukti nyata. Sekarang apakah Allah Yesus? Ya karena dia manusia. Silakan buktikan. Dia manusia. Silakan buktikan. Jangankan Berarti Yesus, lebih tinggi. jangankan Yesus. Yesus yang adalah manusia lebih tinggi Jangankan dari Allah Yesus, SPT. Bung, dengarkan saya. Sebab Yesus bisa Bung, mendengar. Apakah dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya, Bung. Ya, jangankan Yesus, cicak di dinding pun bisa mendengar. Kalau masalah Yesus dibangunkan kemudian dia terbangun, Anda katakan dia maha mendengar. Ada kambing duduk di kolong jembatan, begitu Anda bangunkan dia juga terbangun, berarti Yesus setara dengan kambing gitu. Sedangkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala maha mendengarkan. Yesus mendengar, Allah maha mendengarkan. Anda ingin bukti? Bukti seperti apa? Allah tidak bisa dilihat, bagaimana kita bisa buktikan? Hah? Oke, sudah. Sekarang kalau kita mengukur 1 Timotius 6 nomor 16. Saya tanya dulu kepada saudara, untuk supaya Anda itu bisa menyadari apa yang Anda pertanyakan itu adalah pertanyaan yang berasal dari ketidaktahuan saudara. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Sabar. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Dia yang tidak pernah dilihat ini apakah maha mendengar atau tidak? Jawab. Oke, saya akan jawab. Ya. Anda menyamakan Yesus dengan Saya yang bisa mendengar. dengarkan saya. Ya. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Pertanyaan saya, Ini dia soal yang tidak pernah Kenapa harus dipindah? Dia yang tidak pernah dilihat dan manusia tidak akan pernah bisa melihat dia. Dia ini apakah bisa mendengar atau tidak? Jawab. Kalau nggak ada data turun aja bro, kasihan kau. Kita fokus di maha pendengar. Sudahlah, tidak bisa Iya, maha mendengar. Mendengar saja. Dengarkan. Yesus bisa mendengar. 1 Timotius 6 Dan ada buktinya. 1 Timotius 6 saksi. nomor Ya, sama, saya mau jelaskan 16. gimana ini mau Seorang dipotong-potong. pun tidak Kan nggak bisa pernah melihat. Tunggu. menjawab. Anda tidak Saya menjawab belum bisa pertanyaan menjawab. saya. Pertanyaan saya Anda tidak jawab. Saya kasih data 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk oleh maut, bersemayam dalam terang yang tak terdiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat yang kuasa yang kekal. Pertanyaan saya, dia yang dimaksud ini maha mendengar atau tidak? Jawab. Ya. Jawab dulu itu. Tentu dia maha mendengar.
Oke. Maha Nah, maha mendengar. mendengar. Dengan cara apa kamu buktikan bahwa dia maha mendengar sementara tidak ada manusia pernah melihatnya? Nabi ketika dia berbicara, Allah mendengar, Elohim Israel mendengar dia di dalam Taurat dan di Tapi dalam kamu nggak pernah melihat dia. Sekarang ketika Allah SWT berbicara, siapa yang mendengar? Allahu Akbar. Silakan. Masya Allah. Di dalam Taurat. Di dalam Taurat. Diam dulu, stop dulu. Elohim Israel mendengarkannya. Stop dulu. Ya. Pertanyaannya. Bukti nyata. Ente sakit jiwa. Satu Timotius Jiwa Anda Dengarkan sakit. dulu, ngoceh melulu kau. Pertanyaannya Bang Juma, 1 Timotius itu Diturunkan apakah aja itu host pernah kalau Anda mau terlihat? mendengar. Apakah yang maha mendengar itu pernah Anda lihat atau pernah ada manusia yang melihat? Jawab. Nabi bisa mendengar suara Allah walaupun tidak Pernah bisa terlihat mendengar, atau tidak? bisa melihat Ya. kasarnya. Ada saatnya ketika Allah bisa mewujudkan dirinya. Itu membuktikan kelebihannya. Jika Allah bisa bukan itu pertanyaannya, coy. kekurangannya, oke? Bukan itu Nah, pertanyaannya. saat ini kita membahas tentang maha mendengar. Di mute aja dulu, di mute Ketika nggak nyambung Elohim dia. berkata Nggak dia nyambung, maha mendengar. Bang Yudi, Bang Billy, di mute. Bang Billy, dia satu-satunya orang gila nih. Itu Bang Billy itu Orang pernah terlihat sarap. atau tidak? Kenapa? Dia satu-satunya yang maha kekal itu, maha mendengar itu pernah dilihat manusia, Bang Billy? Enggak pernah, bahkan Moshe Rabenu ketika minta melihat Tuhan, Tuhan bilang apa? Tidak ada orang melihat aku bisa hidup. Gitu. Lalu bagaimana Bang Billy bisa dibuktikan kalau dia maha mendengar? Saudara Oncom ini mau melihat Tuhan. Oh, Tuhan punya kuping mendengar, kata dia. Mana tuh? Oh gampang, kita lihat aja nama Ismail. Nama ya, Ismail artinya Tuhan mendengar. Ismail adalah nabi. Mendengar. Nabi siapa? Nabi, ya. Nabi orang-orang Arab, keturunan Nabi Muhammad, ya. Ya, buktinya Kenapa bagaimana? demikian? Ismail. Buktinya bagaimana dalam Masya Taurat? Allah. Itu kamu tahu Ismail? Bisa tadi gue bisa kok. Ismail itu artinya Tuhan Kan mendengar. dengan nyata di dalam Taurat kalau Allah bisa mendengar. Lo diam dulu kau, nggak ada ilmunya. Diam dulu kau. Malu-maluin aja Kristen kau. Iya, jadi arti kata Ismail artinya El Masya mendengar. Allah. Allah mendengar. Itu artinya. Itu bukti bahwa Tuhan mendengar lewat Buktikan dengan lewat nyata, nama. jangan hanya dengan cuap-cuap saja. Hayo, buktikan dengan nyata. Iya, Jika hasil Allah mendengar. jika Elohim Israel itu mendengar di dalam Taurat, buktinya apa? Bisa Anda menjelaskan sebagai Yahudi? Anda Yahudi kan? Iya, kenapa? Silakan, jelaskan. Kenapa? Udah dijelaskan tadi itu, udah dijelaskan. Silakan jelaskan. Hanya dengan Sudah bukan dijelaskan, hanya dengan kau aja perkataan yang budak saja, nggak dengar. Tetapi dengan kenyataan bagaimana Allah Elohim Israel itu Maha mendengar. Bukti nyatanya apa? Oke, gini saya tanya Kalau balik. hanya modal kita suci, yang perkataan mengutus kita suci, semua Yesus bisa- itu, semua bisa diam. bikin Di mute begitu, dulu dia. tapi bukti nyatanya Di itu yang mute dulu bukti. dia, di mute. Oke. Yang mengutus bapaknya Yesus itu pernah kelihatan nggak? Bapaknya Yesus yang mengutus Yesus pernah kelihatan nggak? Jawab. Saya bertanya kepada Yahudi, mana tadi yang bilang Iya udah Ismail? dijawab Ismail itu Silakan tadi maha dijelaskan. mendengar, Nah, tidak bisa sekarang dilihat. nyatanya mana? Udah Saya minta dijawab. bukti nyatanya di dalam Ini Taurat. benar-benar bandel ya, jadi orang Kristen ya bandel bener ya. Udah dijawab orang nggak denger, maha mendengar nggak bisa dilihat. Nah sekarang bapaknya Yesus yang mengutus Yesus Maha itu pernah kelihatan nggak? Bukti nyatanya apa? Harus ada bukti dong. Kan gitu. Nah sekarang bapaknya Yesus itu pernah Yang mana kelihatan Yahudi nggak? ini? Saya tanya Mana kau itu dulu, yang diam. orang Yahudi? Silakan jelaskan di dalam Taurat kalau dia Yahudi. Itu bapaknya Silakan jelaskan. Yesus yang Kalau nggak bisa, mengutus. ya sudah. Ngomong Anda bukan melulu Yahudi, ini satu nih, oke? nggak bisa diskusi nih. Itu bapaknya Yesus yang mengutus Yesus pernah kelihatan nggak? Udah diturun. Itu dia. Udah dijawab Bang Billy, sama dengan jawabannya Bang Yuma. Tetap dia memaksakan. Giliran dia turunkan menjadi manusia, dia budak waktu tidur. Yesus waktu Bang Yuma ya, kita nih nyenyak dia nggak tahu kalau ada badai. Jadi Ya. 17 itu YHWH mendengar. Baca itu Kejadian 21 ayat 17 bisa dibukakan. berapa? Kejadian 21 ayat 17. Kalau dia mau secara eksplisit yang bilang Tuhan mendengar, Tuhan Israel mendengar, ini ayatnya. Allah mendengar Allah Maha mendengar. Kejadian 21 Allah ayat mendengar 17. suara anak itu lalu malaikat Allah berseru dari langit. Nah, itu ya.
Iya, Ya. jadi Tuhan mendengar. Susah memang jadi orang Kristen, banyak Pak. Suara saya kedengaran Bang Handi? Kedengaran. Kedengaran Bang, kedengaran. Kedengaran suara saya. Kedengaran. Iya. Jadi orang-orang ini kan memang penyembah makhluk ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ini penyembah makhluk sehingga dia mengukur kemudian Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi ini dengan keinginan-keinginan mereka kemudian agar Tuhan itu terlihat sama seperti Yesus, nonotnya dipotong, bibirnya isap puting, ibunya dan seterusnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam datang bermunajat kepada Allah, apa yang Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim? Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini. Kedengaran banyak Pak, terusin. Ya Bang, Kedengeran. bagus Bang. Bagus Bang, bagus. Cik. Baik. Jadi diceritakan dalam Al-Quran, walamma ja'a Musa, dan ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah Allah tentukan, dan Tuhan kemudian Allah kemudian telah berfirman langsung kepadanya. Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaika. Ya Rabb, aku tahu engkau itu ada. Ya Tuhanku, aku yakin engkau pasti ada. Keberadaanmu absolut tanpa keraguan. Aku yakin dengan sepenuh hati. Aku menjadi saksi engkau itu ada ya Allah. Ya Tuhan, ya Rabb. Rabbi arini anzur ilaika. Tetapi aku ingin tahu, aku penasaran wajahmu seperti apa. Aku ingin melihatmu ya Allah. Aku ingin melihat dirimu. Aku ingin melihat wajahmu. Aku ingin menatap wajahmu. Aku yakin kamu ada, tetapi aku penasaran. Itu Nabi Musa mengatakan itu. Apa kata Allah kemudian? Lantarani, wahai Musa, engkau tidak akan sanggup melihatku. Musa alaihissalam kemudian kecewa pada masa itu. Rabbi arini anzur ilaika. Wahai Tuhanku, aku tahu engkau ada. Aku yakin keberadaanmu pasti ada. Tapi tolong, mohon, aku penasaran, pingin melihat dirimu. Anzur ilaika. Allah berkata, lantarani wahai Musa, kamu tidak akan mampu melihat wajahku. Kamu tidak akan mampu melihatku. Lalu Allah memberikan apa kepada Musa, Nabi Musa? Walakin inzur ilail jabal, akan tetapi lihatlah gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Apabila gunung itu tetap berdiri kokoh di tempatnya, maka kamu akan mampu melihatku. Maka kemudian apa kata Allah? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa harrama Musa sagiqan. Kata Allah seperti itu. Lalu kemudian ketika Tuhan menampakkan kemuliaannya, bukan wujudnya, baru kemuliaannya, baru keagungannya, baru kebesarannya, Tuhan penampakkan sedikit kepada gunung itu. Gunung itu hancur luluh dan Nabi Musa pun tidak menyadarkan diri, tidak sadar diri. Lalu apa kata Allah? Falamma afaka, setelah Nabi Musa kemudian tersadar dari tidurnya, dari pingsannya, Nabi Musa kemudian berkata, Subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang-orang yang pertama untuk beriman kepadamu. Sebelum kaumku, aku adalah orang yang pertama beriman kepadamu. Jadi Nabi Musa tidak mampu melihat. Dia ingin mengetahui wujud Allah. Dia ingin melihat wajah Allah seperti apa. Tapi apa kata Allah? Lantarani wahai Musa, kamu tidak akan sanggup melihatku. Tapi lihatlah gunung itu. Ketika gunung itu tetap kokoh pada tempatnya, maka kau sanggup melihatku. Apa yang terjadi? Gunung meleleh, hancur sehancur-hancurnya. Maka Nabi Musa pingsan. Setelah siuman dia mengatakan, Maha suci engkau ya Allah, aku bertaubat kepada engkau.
aku adalah orang pertama yang akan beriman kepada di tengah-tengah kaumku. Ini Nabi Musa menerangkan. Makanya dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada manusia bisa hidup melihat Tuhan, nggak bisa. Tuhan itu nggak bisa dilihat. Jadi hari ini kebalik, Tuhannya kalau di ajaran kita, ajaran Yahudi dan ajaran Islam, Tuhan apabila dilihat manusianya yang mate. Sebaliknya di Kristen, ketika Tuhan dilihat, Tuhannya yang mate. Terbalik. Tapi bagaimana Bang Juma? Bang Juma, kalau Tuhan masuk ke dalam diri manusia, kenapa manusia ini nggak hancur? Udahlah Bang Andi, itu pertanyaan ruwet, nggak bisa dia takar oleh akal sehat, kecuali kita sinting dulu atau miring dulu, atau kita tinggalkan akal, gunakan dogma. Masya Allah. Oke, jadi tadi topiknya ini ya. Ini Oten kayak ateis, dia percaya Tuhan kalau bisa dilihat, gitu. Tapi giliran Tuhannya bisa dilihat menjadi manusia, Tuhannya tertidur budak. Dia nggak bisa mendengar ada badai, dibangunkan Tuhan itu. Tuhan, ada badai, bangunlah kau, selamatkan kami. Dihentikanlah badai itu. Ternyata juga dia mendapat kekuatan dari Tuhannya. Itulah kira-kira Oten-oten kayak tadi ini ya memang memaksakan sesuatu yang bisa dilihat baru dipercaya. Yang dia lihat justru tidak bisa apa-apa. Inilah orang-orang yang otaknya geser ke kiri, nggak bisa balik lagi. Itu kira-kira ya teman pengantarnya. Hanso, apakah Yesus Maha mendengar? Maha mendengar. Gimana? Yesus Maha mendengar atau tidak? Raja Asumsi. Ya, Maha mendengar. Kecil suaramu, Nak. Cek 1 2. Cek. Aduh. Minoritas sekali suaramu itu. Cek 1 2. Udah? Kecil. Mic-nya jangan digigit. Cek. Tuh bagus. Tes. Bang Andi. Kecil banget. Kalau gini, cek. Mic kemarin lu jual beli rokok ya? Kemarin mic-nya udah bagus dijualin. Pakai yang murahan. Mana sih lu? Ini baru beli yang Bluetooth. Coba jangan pakai mic, Bang. Jangan pakai mic. Cek. Aduh, tadi bagus. Kecil solo, diam dulu, betulin dulu. Tes. Masih kecil. Kecil ya. Saya kembali ke topik dulu. Biar kita edukasi teman-teman, biar nanti kalau ada yang nanya bisa mencatat, bisa jadikan pelajaran jawaban Bang Juma. Yaitu innahu sami'un qarib. Coba dijelaskan lagi tuh Bang Juma. Mereka tadi nggak dengar sebagaimana penjelasan sebelumnya. Innahu sami'un qarib. Gimana itu Bang Juma? Iya, jadi Allah pencipta langit dan bumi itu maha mendengarkan. Ya, sedangkan Yesus tidak maha mendengar. Ketika ada badai, untung dia dibangunkan, karena pada saat ada badai itu Yesus tidak mendengar. Bangunkanlah dia oleh muridnya, baru kemudian Yesus bisa mengetahui dan bisa mendengarkan adanya badai. Tapi terlalu tinggi sih derajat Yesus ketika dia dibandingkan dengan Allah. Yesus itu hanya manusia biasa yang diberi kuasa kemudian oleh Tuhan. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, yang melakukan mukjizat bukan Yesus, yang melakukan kekuatan bukan Yesus, yang melakukan tanda-tanda itu bukan Yesus, tetapi Hasem, pencipta langit dan bumi, yang memberikan kemudian kekuatan tanda-tanda kepada Yesus berdasarkan Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30. Jadi hamba Tuhan bernama Yesus ini melakukan suatu pekerjaan di tengah-tengah Bani Israel sebagai utusan Tuhan. Sama seperti kesaksiannya dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lain dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Yod-Heh-Vaveh, utusan Hasem.
Pekerjaan inilah yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan. Nah, berarti apapun pekerjaan Yesus, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa dia adalah utusan Tuhan menurut pengakuan Yesus. Seperti itu. Jadi Yesus tidak maha mendengar. Mendengar iya karena dia punya telinga, tapi dia tidak maha mendengar karena dia makhluk. Demikian. Iyalah, buktinya kalau Yesus maha mendengar itu, kalau dia di perahu, ibunya di rumah manggil, nggak mungkin dia dengar. Kalau nggak melalui via komunikasi satelit, artinya tidak maha mendengar. Bang Billy, monitor Bang Billy. Bang Billy, jangan menjauh. Ini sebenarnya tugas Bang Billy ini. Bagaimana ini tugas Bang Billy ini? Komentar Anda ini Bang Billy. Kitab Anda itu selalu dijadikan sumber dari malapetaka. Mestinya Anda marah dong. Kenapa diam aja gitu loh? Soal apa ini? Ya soal apapun itu loh. Tuhanmu itu, Tuhannya Bani Israel itu katanya, Tuhan itu menjelma menjadi manusia inkarnasi. Itulah menjadi Yesus. Nah, maka itu kan kalau kata inkarnasi yang dipakai untuk Tuhan itu berarti diambil atau diadopsi dari praktek-praktek paganisme sebelum kekristenan. Kita lihat di mana India ada Brahma, Shiva dan Wisnu. Nah, konsep Trinitas itu ya atau Trimurti itu sudah ada di agama-agama sebelum kekristenan. Saya setuju dengan Romo Semado yang mengatakan bahwa kekristenan memang mengadopsi konsep paganisme, mengadopsi ini caranya gimana? Makna dari konsep Trimurti itu dikeluarkan, diganti dengan makna yang baru. Dia menyatakan memang itu dia adopsi, tapi maknanya dirubah saja begitu. Makanya sangat mudah sekali bagi pasangan yang berbeda agama, Kristen dengan Konghucu misalnya. Gampang, pasti gampang. Kenapa? Oh, Tuhan saya ada 100 sekian belas, ya kalian kan cuma 3, ya oke. Makanya pindah dari Konghucu ke Kristen itu sangat gampang karena memiliki persamaan banyak Tuhan begitu. Tapi Tuhannya Israel itu cuma satu. Dalil ayat Shema Israel Adonai Echad. Dengarlah Israel, Tuhan Elohim kita Tuhan yang satu, bukan 2, 3 gitu. Sangat simpel sekali. Begitu kurang lebih. Cuma ajaran para nabi memang ada nggak sih ajaran para nabi itu Tuhan inkarnasi jadi manusia jadi budak gitu Bang Juma? Itu nggak ada Bang Handi. Al-Quran Karim kemudian menyatakan dengan sangat jelas bahwasanya Allah itu gaib, pencipta langit dan bumi itu tak nampak oleh mata manusia. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyir rahmana bil gaib. Jadi meskipun kita tidak melihat pencipta kita, tapi kita meyakini keberadaannya. Nah, tidak ada satu nabi pun di atas muka bumi ini yang diimani oleh umat Islam, yang diimani oleh Bani Israel, yang mengajarkan Tuhan pernah berinkarnasi. Ajaran inkarnasi itu ajaran pagan. Ya, Trinitas, Tritunggal, Trikwek-kwek, Trisutrisno, Trisula, itu tidak pernah ada konsep itu terkait dengan Tuhan, nggak ada. Benar, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Kul huwallahu ahad. Hanya ada satu Tuhan itu. Nggak ada dua Tuhan. Makanya di dalam Kejadian 17 nomor 7, Tuhan mengangkat perjanjian kekal. Perjanjian kekal yang tidak bisa diruntuhkan oleh kekuatan apapun. Apa kata Tuhan di sana? Wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu. Cara turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhan keturunanmu. Jadi nggak ada yang bisa membantah Tuhan keturunan dari Nabi Ismail dan Nabi Ishak adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang satu. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Bisa dibantah itu. Sedangkan Tuhan yang Kristen anak ya, mami nenek. Itu mana mungkin pencipta langit dan bumi bisa seperti itu adanya. Oke Bang Handi, saya izin 15 sampai
10 menit, kebalik 10 sampai 15 menit. Di sini waktunya azhar. Demikian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana Bang Jona. Masih banyak yang perlu diedukasi. Kalau ada kira-kira Kristen di sini yang berilmu, ada yang perlu dijelaskan di sini. Konsep Tuhan Bang Andi. Loh Bang Enso. Tuh konsep Tuhan berinkarnasi menjadi manusia itu sebenarnya ajaran siapa? Saya ulang ya. Tuh konsep Tuhan inkarnasi menjadi manusia itu ajaran siapa? A. Ajaran Yesus. B. Ajaran Paulus. C. Ajaran Yohanes. D. Semuanya benar. Kira-kira ajaran siapa ini yang mengatakan Tuhan inkarnasi menjadi manusia? Bang Hanso bisa tidak menjelaskan? Itu jawabannya nggak ada yang masuk Bang Andi. Karena konsep menjadi manusia itu kehendak Elohim sendiri. Begitu kehendak Elohim sendiri. Bisa pakai dunia. data di mana? Itu begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Oke. Kehendak Elohim ya. Elohim itu siapa? Biar dulu Bang Billy. Elohim itu siapa? Itu kita sebut Bapa. Oke. Udah Apakah dua, Elohim itu Tuhannya Yahudi? Yudaisme? Tuhannya para nabi? Keselamatan berasal dari bangsa Yahudi, yes. Oke. Ini lagi, ya udah cukup. Ini lagi Bang Billy. Ya Elohim katanya, Elohim memang menghendaki dirinya menjelma menjadi manusia. Ini lagi Bang Billy, harus diluruskan. Silakan. Harus diluruskan. Silakan. Halo ya. Jadi Elohim ya. Kalau dia ngomong Elohim dalam artian Tuhan Israel, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, tidak pernah satupun ajaran di dalam Torah yang mengajarkan konsep Trinitas, nggak ada. Tidak ada Bapa, Putra dan Roh, itu tidak ada. Tidak pernah mengajarkan konsep ketuhanan yang demikian. Tapi semua nabi-nabi Israel mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, terus sampai ke Hanani, ya, tidak ada konsep yang mengajarkan bahwa Tuhan itu mempunyai konsep Trinitas, nggak ada. Itu baru di zaman Tertullianus, begitu. Bapak-bapak gereja yang merancangkan itu, bahkan lebih baik Ebionit ketimbang bapak-bapak gereja yang mengusung paham Tritunggal. Ya, Ebionit tidak percaya bahwa Yesus itu adalah sang Bapa sendiri, gitu. Jadi itu ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh nabi-nabi Israel, dan Tuhan sendiri dalam Torahnya tidak pernah memperkenalkan sekecil pun konsep tentang Trinitas. Kenapa kalian bisa mendapatkan Trinitas di dalam Torah? Karena terjemahan Alkitab kalian korup. Kita lihat dari Kejadian 1. Veru Elohim merakhevet alpeni hamaim. Kalian rubah maka roh Allah melayang-layang di udara. Seakan-akan roh Allah itu seperti sundel bolong gitu, melayang-layang gitu. Nggak ada. Yang tetap itu ruah Elohim, artinya angin yang daripada Tuhan berada di atas air, begitu. Kenapa? Karena di hari penciptaan pertama 10 hal dibawa, yaitu 2 diantaranya ialah angin dan air sudah ada. Nah, kan kita lihat air sudah ada, angin sudah ada. Kok udah ada air? Sementara air nanti dipisahkan di hari kedua itu, dipisahkan air yang di atas yang di bawah. Tidak ada konsep-konsep demikian. Kalian mau mengatakan firman menjadi manusia ketika dalam kitab Kejadian berkata Vayomer Elohim Yeyor Vayor, berfirmanlah Tuhan jadilah terang dan terang pun itu jadi. Nah, kalian anggap itu Yesus, padahal ampun nggak ada konsep demikian, nggak ada sama sekali. Begitu demikian saudara-saudara. Lanjut. Lalu Yesus menurut Bang Billy siapa? Yesus itu dalam Yahudi dianggap siapa? Coba. Ada nggak eksistensi Yesus dalam Yahudi? Udah dibilangin 1 titik aja nggak ada. Oke, Yesus Hanosri di dalam catatan Talmud ya. Dia mempunyai Yesus di dalam Talmud ya. Kalian dengerin teman-teman di bawah. Kita melihat perbedaan Yeshua Hanosri yang ada di dalam Talmud ya. Dia adalah murid. Jadi kalau orang mengaku rabi, sedangkan Paulus saja mengaku dia rabi, dia ngaku gurunya Gamaliel. Nah, Yesus kalau dia seorang rabi pasti ada gurunya, rabinya. Siapa rabinya?
Di dalam catatan Talmud, Rabi dari Yeshua Hanosri bernama Rabi Yehoshua ben Perakya. Nah, kemudian Yesus Hanosri ini menjadi murtad. Kenapa? Dia mempraktekkan ilmu sihir yang didapatkan dari Mesir. Nah, dengan itulah dia melakukan mujizat-mujizat semua. Akhirnya kenapa dijatuhi hukuman mati, dirajam, dan mayat setelah mati dirajam, mayatnya digantung di mana? Bukan di salib tapi di pohon. Persis seperti kisah para rasul 39 bahwa Yesus itu mati digantung di pohon bukan di salib. Persis. Begitu teman-teman. Gitu Hanso, jadi nggak ada Yesus di situ. Ya nggak apa-apa, mereka kan nggak mempercayai itu Bang Andi. Padahal siara-siaranya ada, contoh kubur batunya ada, Taman Getsemani ada, apalagi banyak fakta sejarah. Sebenarnya ini geser topik, entar dulu Bang Hanso. Ini tadi topik kita, Elohim menjadi manusia inkarnasi gitu ya. Jadi Anda tadi, entar dulu Bang Hanso. Kita bertiga lah ya. Nanti Bang Juma yang gantiin saya. Saya hanya mengembalikan ke topik kalau sudah melebar lagi. Jadi tadi konsepnya itu Elohim atau Tuhan inkarnasi menjadi manusia. Saya kasih beberapa item, Anda memilih. Tuhannya Yakob, Tuhannya Ishak, Tuhannya Israel itu turun menjadi manusia, inkarnasi menjadi manusia. Padahal mereka ini tidak mengenal seperti itu. Kenapa Hanso? Ini pertanyaan harus Anda jawab. Kenapa Hanso selalu mengais-ngais gitu ya di kitab orang untuk menjadikan Yesus itu ada Tuhan menjelma menjadi manusia? Enggak ada alternatif lain Hanso? Kalau enggak tahu alternatifnya nanti saya kasih tahu. Enggak ada jawaban lain atau bagaimana? Silakan. Maksudnya kenapa mengais-ngais ya? Iya. Mengais-ngais hukum Taurat gitu. Nggak ada mengais-ngais hukum Taurat. Karena Taurat itu hanya fakta sejarah yang tidak dilupakan gitu kan. Tuhan kita tetap Yesus sekalipun orang Yahudi tidak mengimani Yesus. Tapi gitu. di Taurat, Anso saya potong. Di Taurat itu tidak ada sistem inkarnasi Tuhan menjadi manusia, nggak ada. Memang belum terjadi. Gimana sih Bang Ade? Ya kalau nggak ada ngapain dipakai? Loh, kan udah aku katakan tadi, itu hanya fakta sejarah, fakta historis gitu. Kalau ditanya dari Adam sampai Musa juga nggak mengenal Yesus. Yesus belum datang. Gimana sih pertanyaannya? Pertanyaannya adalah apakah di Taurat Musa itu, Nevi'im Ketuvim itu ada ajaran ya Elohim berinkarnasi menjadi manusia? Menurut Anda ada atau tidak? Ajaran tidak ada, tapi nubuatan itu ada gitu loh. Oh, nubuatan lagi. Oke baik, Anda standby. Bang Billy, ada lagi nubuatan memang seperti itu? Kalau tanya Bang Billy nggak mungkin dijawab ada. Kalau dijawab ada murtad. Ya kalau Anda menjawab ada, kira-kira datanya yang mana? Kalau Anda bilang ada, datanya yang mana? Kalau data itu nggak ada, nggak mungkin ditempel di Alkitab kita Bang Andi. Iya yang mana kira-kira? Oke. Ya, jadi saya bingung ini, sebelum Yesus jadi Tuhan, bagaimana nasib nabi-nabi itu yang Nabi Musa, Nabi Daud ya, itu kan belum mengenal Yesus. Bagaimana? Apakah mereka nggak mengenal Tuhan? Karena Yesus itu kan baru jadi Tuhan ketika dia di Konsili Nisea atau ketika dia lahir. Gimana dengan nabi-nabi yang lain itu tidak mengenal Yesus? Nah, kedua adalah di mana nubuatan Yesus ada di dalam kitab Torah. Coba di mana nubuatan yang kamu anggap itu sebuah nubuatan itu di mana? Gitu. Karena tidak ada satupun nubuatan tentang Yesus baik di Torah, kitab para nabi, baik yang memang Yesaya 7, Yesaya 9, Yesaya 53, itu semua tidak ada berhubungan dengan Yesus. Kenapa jadi berhubungan dengan Yesus? Karena kalian, bapak-bapak gereja kalian merubah teks-teks asli untuk pengenapan Yesus di dalam kitab perjanjian baru, sehingga bunyi dari kata-kata yang aslinya bergeser makna sehingga pas dimasukkan ke nubuatan Yesus. Padahal kalau kita memahami Ibraninya itu tidak demikian gitu. Ternyata ya Hanso. Dengar ya, di kira-kira kalau Anda memakai salah satu data di Taurat atau Nevi'im Ketuvim itu, kira-kira yang paling Anda percaya ada di sana nubuatan ada Tuhan menjadi manusia yang mana? Yesaya kah?
Itu Kejadian kah? ya. Di Nanti mana? cari. Tapi kurang lebih bunyinya begini Bang Andi. Apa itu? Aku sendirilah yang akan menyelamatkan umatku. Itu ada. Cuman pastinya nanti aku cari lagi. Cuman aku pernah baca ada seperti itu. Itu ada aja Yesaya 53 itu. Nggak ada itu, udah dibahas kemarin, nggak ada. Yesaya 53 1 sampai habis. Di situ banyak salah terjemahan. Ya Bang Billy ya, banyak sekali salah terjemahan ke Indonesianya. Korup. Bagaimana Bang Billy menanggapi Yesaya 53 itu? Ada yang korup? Bang Billy. Jadi Aduh, untuk upah dosa itu banyak. Untuk saya 53 saya memang benar-benar prihatin ya, hasil pemerkosaan secara sistematis dan terstruktur ya, diacak-acak itu. Semua kata yang dihilang ya, kata yang menghilang adalah kata doro. Dia akan melihat keturunannya. Yesus nggak punya keturunan, makanya diganti dengan nasibnya siapakah yang tahu. Nah, kalau Yesaya 53 diajukan kepada Yesus, maka di Yesaya 53 ayat 2 kasihan. Yesus itu tidak tampan mukanya, makanya orang-orang Kristen dikatakan bagaimana Tuhanmu Yesus tampan? Oh tampan. Oh mari kita buka Yesaya 53. Oh bukan, itu ya memang bukan. Karena Yesaya 53 itu dikatakan wajahnya tidak tampan, perawakannya, rupanya tidak tampan. Kamu bilang Yesusmu jelek, kan nggak mungkin gitu. Nanti tentang nasibnya siapakah yang akan memperdulikannya? Nasib di situ harusnya mazal bahasa Ibraninya atau ada yang lain. Nah, dalam teks Ibraninya itu doro, keturunannya. Jadi ada keturunannya. Nah, siapa keturunan itu? Di situ keturunan hamba yang menderita itu adalah bangsa Israel sekarang, orang-orang Yahudi sekarang itu keturunan orang-orang the righteous remnant atau orang-orang soleh yang pada waktu itu hidup ya. Melihat keturunannya, sekaranglah keturunan mereka ini gitu. Nah terus ada kata mereka di situ lamo ya, lamo. Dan oleh karena pemberontakan umatku, dia kena tula gitu kan. Kalau kita cek di dalam bahasa Ibraninya lamo itu artinya mereka. Ada 3 kali 6 kata lamo di dalam kitab Tanakh yang King James tepat artikannya sebagai mereka. Nah, hanya di sini saja King James main-main memutarbalikan fakta untuk menuju kepada Yesus sehingga dia merubah menjadi him kepada dia. Padahal itu harusnya mereka. Siapa mereka itu? Itulah orang-orang Yahudi yang sekarang ada. Itulah dia. Jadi Yesaya 53 belum lagi nanti ayat 9. Kalian menghilangkan kata asir, dalam hatinya ia bersama penjahat-penjahat. Wow, kalau dalam hatinya ia bersama penjahat-penjahat, maka yang ada ialah nubuatan Yesus disalib bersama penjahat-penjahat itu ada. Oh, berarti memang benar ini Yesaya 53 ini Yesus kan mati di antara penjahat. Berarti benar. Karena apa? Benar karena teksnya dirubah oleh Bapak Gereja kalian, terutama LAI kalian ini. Lembaga Alkitab Indonesia itu benar-benar harus direvisi banyak itu. Nah, kata asir di situ adalah orang kaya. Jadi tidak bisa dipertahankan lagi. Lembaga Alkitab Indonesia sebagai landasan iman itu tidak bisa lagi. Karena orang-orang Kristen zaman sekarang banyak yang tidak pakai LAI. Lihat debator kayak Malikil, Billy Lin itu nggak mau pakai LAI. Nggak mau mereka karena ketahuan korup. Zaman sekarang era global seperti era internet saat ini semua terbuka, semua kebohongan yang sekian ribu tahun, sekian puluh tahun tertutup terbuka semua. Itulah kehebatan Tuhan ketika Dia memberikan kepada kita teknologi sehingga kita bisa mengetahui yang benar dari yang salah. Begitu saudara-saudara. Lanjut. Jadi ada 3 Hanso Yesaya 53 itu yang korup membelokkan makna. Saya simpulkan ya. Pertama ada kata doro. Doro itu bukan nasibnya, tapi keturunannya. Nah kalau sampai LAI jujur menerjemahkan keturunannya, nggak kena untuk Yesus. Karena Yesus nggak punya keturunan. Jadi digantilah menjadi nasibnya. 2, lamo itu di sana itu bukan mestinya mereka. Tapi diganti menjadi ia karena mau dikhususkan kepada Yesus. Padahal di sana mereka itu banyak orang, yaitu Bani Israel. Yang ketiga, Asir. Asir itu diganti menjadi apa? Penjahat-penjahat.
karena memang tentara Yunani ini penjahat untuk membunuh dia. Tapi pada dasarnya terjemahan yang benar adalah orang kaya. Jadi LAI ini korup, sangat korup terjemahan demi untuk supaya bisa connect kepada Yesus. Paham sampai sini, Hanso? Ya, kalau LAI memang ya terbatas, Bang Andi. Untuk menerjemahkan dari bahasa Ibrani Yunani ke Indonesia memang nggak sempurna. Tapi paling tidak dia sudah semaksimal mungkin menjelaskan apa yang maksud dari kitab suci itu. Contohnya di India, pasti terjemahan Ibrani dan Yunani di versi India juga berbeda dengan Indonesia. Pada kenyataannya sekarang, detik ini kalau Bang Andi cek, ada 300 juta warga India itu menjadi Kristen. Nah, itu membuktikan kuasa aja. Kau kok jauh amat ke India? Oh, itu fakta. Barusan ini. LAI aja ini dibahas. Hanso, kau kok kemana-mana? Saya kasih poinnya nih. Jangan dengerin dulu. Saya nggak mau dengarkan orang ke India dulu. LAI kita bahas. Fokus ke LAI. Padahal ini ya kan LAI Indonesia. Indonesia yang kita bahas. Kita nggak bahas India. Berarti nggak nangkep nih Bang Andi. Hanso, kita nggak bahas India kau ini. Bahasa Alkitab mau ditranslate dalam bahasa apapun Bang Andi, faktanya itu mampu menyelamatkan jiwa. Bukan menyelamatkan, menyesatkan kau ini. Makanya dengarkan orang kalau bicara. Tadi Anda sudah mengatakan gini, diam dulu. LAI itu terbatas. Kalau sudah terbatas, ngapain dipercaya? Bukan terbatas, Hanso. Tidak jujur. Tidak jujur dalam menerjemah. Masa kata dengerin dulu. Masa kata Doro aja pada budak mereka LAI nggak ngerti. Doro itu kan nasibnya. Apa nama keturunannya. Doro itu kalau diartiin ke bahasa Indonesia keturunannya, bukan nasibnya. Masa gini-gini aja lu nggak paham? Nah ini kenapa diganti nasibnya? Karena memang mau ditujukan ke Yesus. Jadi ada salah terjemah. Di sini intinya sudah tertangkap bahasa, memang ada kecurangan, korup. Jangan bilang keterbatasan, ini kesengajaan. Yang kedua, kata lamo ini mestinya mereka diganti menjadi iya. Ini juga salah terjemah karena ada unsur penipuan. Yang ketiga, asyir. Asyir itu adalah orang kaya, bukan penjahat-penjahat. Masa gini-gini aja kata per kata nggak mau jujur sih? Nggak, Anda udah menjawab. LAI itu punya keterbatasan. Mestinya kalau sudah Anda punya nalar mengakui LAI punya keterbatasan, ya maju sedikit dong. Kenapa bisa terbatas? Kenapa tidak jujur menerjemah? Kenapa? Karena memang Anda ini mau dibodoh-bodohi oleh penerjemah agar Yesaya 53 ini Anda bisa menubuatkan ke Yesus. Jadi supaya masuk tuh barang, dirobahlah maknanya. Itu maksudnya, jangan ke India dulu, Hanso. Paham sampai sini? Ya, sesuai lah. Ya kalau udah paham diam, introspeksi diri. Ya benar juga ya. Kok diterjemahkan keliru gitu? Ini kita butuh orang jujur, Hanso. Lu kan temen gua nih. Ya jujur lah. Kalau diberitahu makna sebenarnya, ya koreksilah LAI itu. Kan itu yang penting. Nggak usah ke India segala. India nggak pakai LAI. Kan gitu. Berarti jelas sampai sini. Bang Handi ini nggak nangkep. Jadi Bible itu Bang Handi mau ditranslate dalam rupa bahasa apapun tidak merubah makna dan esensi bahwa keselamatan itu hanya Yesus satu-satunya. Itu poinnya Bang Handi. Nanti gua hajar lagi kalau Yesus satu-satunya. Jadi bagaimana nasibnya pertanyaan Bang Billy tadi? Kalau keselamatan hanya Yesus satu-satunya, arti Nabi Musa sampai Nabi Adam nggak selamat dong, karena belum ada Yesus. Bagaimana? Nah, kena lagi kan? Nggak kena. Nah, gimana? Karena 1000 tahun ruang di bumi itu hanya 1 hari di masa Tuhan. Jadi ketika dari Adam sampai sebelum Yesus datang, itu hanya waktu yang singkat di mata Tuhan. Jadi ketika 3 hari Yesus dalam maut itu. Ya begitu, pertanyaan sederhana sesuai argumentasimu. So dengerin baik-baik. Kalau keselamatan hanya melalui Yesus,
Anda dengerin dulu. Kalau keselamatan hanya melalui Yesus, Nabi Musa ke atas sampai Nabi Adam nggak selamat dong, karena belum ada Yesus. Bagaimana? Ketika Yesus 3 hari turun dalam jurang maut. Kemana-mana jawabanmu, setiap argumentasimu, Hanso, selalu kau nggak bisa membuktikan apa perkataanmu gitu loh. Ini baru mau kubuktikan, Bang Andi. Kalau kita berbicara itu, Hanso, keselamatan hanya kepada Yesus. Nah, dengerin dulu, Hanso, dengerin. Begini sebenarnya harus bicara. Kau harus memperkuat argumentasimu. Keselamatan hanya pada Yesus. Di luar daripada melalui jalan Yesus tidak selamat. Ya, artinya kau harus Nabi Musa sampai Nabi Adam tidak selamat karena Yesus belum ada. Ngomong begitu dong. Jangan ambigu. Ketika dia turun dalam kerajaan maut itu, dia mengambil orang-orang kudus termasuk Musa dan kawan-kawan itu. Tahu nggak Bang Andi? Kamu bisa buktikan. Kamu bisa buktikan ada kuburan terbuka. Di mana itu kuburan itu terbuka? Di mana? Itu kan daerah mana? Alam roh itu. Penglihatan di mana alam. Daerah mana? Di kawasan Yerusalem atau Israel sana pernah ada kuburan terbuka. Ada zombie pada naik. Di mana itu? Orang meninggal itu terlepas dari ruang dan waktu, Bang Andi. Jangankan Nabi Musa, Nabi Adam pun yang kalian sebut Nabi Adam. Ya udah cukup dulu ya. Saya ke Bang Billy dulu. Bang Billy, ini ada yang harus diluruskan, Bang Billy. Menurut Hanso, keselamatan hanya pada Yesus. Jadi Yesus itu mati 3 hari, turun ke kuburan, di alam kubur, menginjili Nabi Musa, menyelamatkan Musa sampai Adam. Gitu. Menurut Bang Billy gimana? Ditempeleng ntar Yesusnya sama Musa. Ngapain lu? Malaikat maut aja ditempeleng sama Musa. Apalagi cuman Yesus gitu. Nggak ada, karena Yesus itu justru mengajarkan Torah. Dikatakan kan, Rabi, manakah hukum yang terutama dan utama? Dia bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Itu yang terutama. Jadi ajaran Yesus itu ajaran Torah sebenarnya kalau kita bisa bersumber dari PB. Nah, kalau ajaran ini bawa Paulus, nah ini bukan ajaran Yesus dan bukan ajaran para nabi. Nah, kalau dikatakan Yesus itu pergi ke dunia orang mati, ke dunia maut, berarti berpikir Musa semua ada di neraka gitu terus diambil gitu. Kurang ajar banget itu. Iya. Lucu kawan so. Di mute dulu Bang Billy, di mute dulu. Host kerja host. Ya. Host. Hanso itu nggak ada itu, ditempeleng nanti itu. Kalau nggak ada itu orang penginjilan di alam maut. Lu ada-ada aja lu. Nah, ya kalau dijawab Bang Andi nggak percaya pasti gitu loh. Ya mana datanya Yesus menginjili Musa di bawah di alam kubur. Ada aja kau. Orang-orang kudus. Apa arti kalimat membawa orang-orang kudus itu? Songong banget itu Yesus itu mau menginjili Nabi Musa. Padahal ilmunya Musa lebih tinggi dari Yesus. Kalau dilihat dari segi kenabian ya. Nabi Musa alaihissalam itu hidupnya lebih banyak dalam mengenal Torah. Terus Yesus Mesia itu ilmunya 3,5 tahun. Kita nggak membeda-bedakan tapi kita bisa melihat. Nah kan nggak layak loh kalau murid ngajarin guru di alam kubur. Beda. Gimana ceritanya? Nggak paham, Bang Andi nggak paham. Kasihan nih Bang. Dongeng aja Bang Andi ya. Iya dongeng banget gitu loh. Gimana ceritanya murid di alam kubur mengajari gurunya? Gimana ada murid? Yesus berkata, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian. Kalian sanggup. Jadi Yesus itu ilmunya seberapa sih waktu Yesus hidup? Yesus mengatakan, kepadaku diberikan kuasa di bumi dan di langit, di bumi dan di surga. Siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan, Hanso? Aku dan Elohim, aku dan Bapa itu satu. Satu apa dia? Satu keluarga? Satu hakikat. Hakikat artinya apa? Jadi ku jelaskan lagi ya. Hakikat itu salah. Silakan. Banyuma udah nongol. Hajar. Hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya. Bagaimana mungkin manusia Yesus hakikat yang sebenarnya itu adalah Elohim? Bagaimana mungkin? Coba kita lihat di dalam Yohanes 8:42. Nggak nyampe bro. Mohon maaf. Sekarang gini Bang. Sekarang gini. Sekarang saudara Hanso. Sekarang gini.
Kalau satu hakikat berarti satu kehendak, betul? Betul? Satu hakikat berarti satu kehendak, betul? Meow. Satu kehendak berarti satu hakikat, betul? Berarti nggak paham hakikat ini. Hakikat artinya apa, Anso? Coba. Aku dan Bang Andi dan Hakikat hakiki. hakikatnya manusia. Jadi kebenaran absolut hakikat Yesus yang sebenarnya. Pertanyaan saya, kalau Yesus dan Tuhan Bapa Elohim itu satu hakikat dengan Yesus, berarti Yesus dan Bapa itu satu kehendak. Betul atau tidak? Satu hakikat tapi tidak satu kehendak. Itu gepeng ular kobra namanya, cuplis. Katanya apologet, baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi ketika ada dalil Bapak memiliki hidup sendiri, hakikat itu apa? Hakikat itu apa? Hakikat Yesus satu hakikat. Dengar, satu hakikat. Aduh, hakikat kita ini ular kobra juga ini. Nah, ya kan? Itu Yesus kalau satu hakikat, Yesus kalau satu hakikat dengan Elohim berarti satu kehendak, kan gitu. Jangan betul? Dipaksa. Udah dikatakan bukan satu kehendak. Ya Anda Anda jangan memaksa sesuatu yang beda hakikat menjadi satu hakikat. Kita samakan dulu nih, kita samakan dulu. Aku dan kamu manusia. Aku dan kamu, apakah aku kita dan satu kamu. kehendak? Enggak kan? Betul? Itulah Enggak, hakikat. beda. Kita hakikatnya Iya. manusia. Iya, karena Tumbuhan, kita hakikatnya hewan, dengar. hakikat Karena lu. dengar. Ya Allah yang Karim. Sekarang permasalahannya antara Yesus hakikatnya apa? Yesus hakikatnya Allah. Manusia. Loh, Allahu Akbar. Kalau Yesus hakikatnya manusia, syukurlah iman kami. Loh. Paham nggak? Jadi yang hakikat Yesus itu apa menurut saudara? Hakikatnya dia adalah Allah, Elohim. Oke, kalau hakikat Yesus adalah Elohim, kenapa Yesus datang bukan atas kehendaknya? Ya kan itu udah dijelaskan bahwa dia diutus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yang mengutus Yesus, mengutus Yesus itu hakikat yang sama dengan hakikat Yesus atau beda? Betul, sama. Sama. Tapi kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Ya betul kan? Ketika Yesus berdoa, kalau boleh katanya satu hakikat. Tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Katanya satu hakikat. Berarti katanya satu hakikat. Nggak paham hakikat nih, Mas. Katanya satu hakikat. Itu bukan satu kehendak, bukan suatu keadaan yang sama. Beda, bro. Waduh, ular kobra ini. Loh. Gimana ceritanya nih? Sekarang antara Anda dengan diri Anda, dengar. Antara Anda dengan diri Anda ada berapa kehendak? Jangan, ya satu kehendak kan saya sendiri. Ya satu kehendak, pintar. Kalau satu hakikat berarti satu kehendak. Lalu kenapa Elohim? Kenapa Elohim? Kenapa Elohim dan Tuhan Anda Yesus itu beda kehendak? Kenapa? Aduh, balik lagi. Ini hakikat aja. Yesus kehendaknya lain. Elohim juga kehendak. Susah ya. Loh. Sebentar. Ular kobra ini. Manusia. Hakikatku manusia. Kayaknya ada dua persepsi nih arti hakikat dulu nih. Anso, arti hakikat apa? Hakikat itu sebenarnya.
keadaan sebenarnya. Baik. Keadaan Ya, sebenarnya keadaan Yesus yang dan sebenarnya. iya, lanjut Bang Juma. Terusin itu. Lanjut Bang. Kang Juma, Handi dan Hanzo, hakikatnya manusia. Apakah kita satu kehendak? Iya, betul. Kan tidak, bro. Pahami dulu hakikat itu, bro. Iya, betul. Kita beda kehendak, hakikat kita satu. Oke? Nah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita sama-sama makhluk. Karena kita sama-sama makhluk. Maka Betul. itu terjadi. Yesus makhluk, Elohim Pencipta. Hakikatnya. pencipta. Yesus Hakikatnya pencipta. Yesus Pencipta juga, dia kan firman. ular kobra. Ular kobra. Gimana ceritanya? Lah iyalah, berbisa Anda ini mematikan. Makanya nggak paham-paham. Gimana ceritanya? Hakikat yang sebenarnya, kebenaran yang sebenarnya. Mari kita lihat 1 Yohanes 3 nomor 2. Bisa Anda bacakan ke saya? Bacalah. Bisa bacakan saya? Oke. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Hai. Sekarang kita adalah anak-anak Theos. Tetapi belum nyata seperti apa nasib kita nanti. Oke? Kita akan begini, bahwa apabila kita tahu bahwa apabila Yesus menyerahkan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam hakikatnya yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan, dalam keberadaan Yesus yang sesungguhnya itu kita akan sama seperti Yesus. Dalam bahasa Yunani jelas dikatakan katos. Nah, sekarang hakikat Yesus Anda katakan tadi adalah Elohim. Berarti hakikat kita juga adalah nanti itu Elohim juga kita ini. Betul. Nanti barang siapa percaya ular kobra. Allahu Akbar. Oh, Masya Allah. Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya, dalam kodratnya, dalam hakikatnya yang sebenarnya. Sebab kita akan sama seperti Yesus. Berarti hakikat kita adalah manusia atau Elohim. Jadi ketika kehidupan nanti setelah kematian. Kok jadi? Jadi ular. Gimana ceritanya? Anda mengatakan Yesus hakikat yang sebenarnya itu adalah Elohim. Dalil di kitab saudara 1 Yohanes 3 nomor 2, kita akan sehakikat dengan Yesus. Berarti kita juga adalah kita juga adalah ketika kita juga adalah dengar dulu. Kita juga adalah ular kobra. Allahu Akbar. Masya Allah. Aduh, parah ini saudara Hanzo ini parah. Hakikatnya malaikat apa? Hakikat malaikat apa? Hakikat malaikat. Hakikat malaikat itu udah pasti tuh. Makhluk roh, makhluk gaib, makhluk halus. Sama seperti iblis. Iblis juga adalah makhluk halus. Nah sekarang permasalahannya terlalu jauh saudara Hanso. 1 Yohanes 3 nomor 2, kita akan sehakikat dengan Yesus. Kalau Yesus sehakikat dengan Elohim, berarti kita juga sehakikat dengan Elohim. Betulkah demikian? Betul. Ular kobra. Berarti Elohim banyak banget ya. Berarti Elohim bisa banyak banget loh. Allahu Akbar. Londeng itu Gorunda londeng. Belut. Hati-hati dipatok. Hati-hati teman-teman dipatok sama Hanso. Berbisa dia ini. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah saudara-saudara setan adalah orang kafir karena sama-sama menyesatkan untuk durhaka kepada Tuhan. Masakan Tuhan sehakikat dengan manusia? Gaplek. Ya, sekarang Allahu Akbar. Karena sekarang kamu kok saya nggak paham pula keadaan Yesus itu yang sebenarnya, keadaan sehakikatnya Yesus itu, kebenaran yang sesungguhnya. Yesus itu sehakikat dengan kita manusia. Kenapa demikian? Karena Yesus memang manusia. Makanya dia sehakikat dengan saya, Bang Suma.
Kalau Anda mengatakan Yesus itu sehakikat dengan Elohim, berarti kita juga sehakikat dengan Elohim. Berarti kita juga ini Khalik, kita juga ini pencipta. Itu namanya gepeng. Ada nggak hakikat manusia? Bener dari tadi bener, bener apaan lu bener? Ada nggak Kobra dasar yang gimana bisa sih? tidak makan, tidak minum selama 40 hari? Nggak ada kan? Yang kedua, ada nggak manusia? Ada Yesus. Apalagi? Yesus kan bukan manusia. Ada nggak manusia yang tidak makan dan tidak minum 40 hari 40? Ada Yesus. Apa masalahnya? Ayo. Ya. Yang harusnya Anda tanyakan, ada Tuhan yang netek ke ibunya. Itu yang Anda haruskan tanyakan. Kalau adakah manusia yang yang bisa berpuasa 40 hari 40 tidak makan tidak minum? Ada Yesus. Pertanyaan sebaliknya, adakah Tuhan yang pernah netek ke ibunya? Tidak ada. Yang netek ke ibunya itu manusia. Gitu Bang Hanso. Ya. Adakah manusia yang berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum? Ada. Siapa? Yesus. Nah, kebalik. Ada enggak Tuhan yang netek ke ibunya? Enggak ada. Yang netek ke ibu itu makhluk. Yesus manusia gitu loh Bang.